Bab 1237, Tuan dan aku menunggu kabar baikmu. Raja Api Suci Sejati merenung dan berkata, baguslah, aku pergi ke sana lebih awal dan membiarkan Xiao Tian membiasakan diri dengan tanah suci Dao Surgawi. Ia kemudian berkata kepada Yang Xiao Tian, guru besarmu tidak bisa menemanimu ke sana. Saat kau pergi ke tanah suci Dao Surgawi, kau harus sangat berhati-hati. Lagi pula, Long Manor juga butuh orang untuk berjaga di sini. Terlebih lagi, klan Kirin telah mengincar Long Manor dengan penuh rasa iri. Selama konflik di domain Dao, kalian harus memastikan keselamatan kalian. Terutama waspadalah terhadap Fang Jian dari keluarga Fang, tambah Holy Fire True Monarch. Yang Xiao Tian mengangguk, baiklah, Grandmaster, jangan khawatir. Ia lalu berkata, selama konflik di domain Dao, aku pasti akan mendapatkan peringkat yang baik dan kemudian kembali dengan selamat. Mendengar ini, Dewa Kayu Hijau terkekeh dan berkata, bagus, kalau begitu aku dan guru besarmu akan menunggu di Long Manor untuk kabar baikmu. Semoga Anda finish di 10 besar. Dia dan Holy Fire True Monarch tetap tinggal untuk menjaga Long Manor. Yang Xiao Tian, mendengar Dewa Kayu Hijau bergurau mendoakannya agar masuk 10 besar, tertawa dan berkata, 10 besar. Itu tidak akan berhasil, setidaknya aku harus mengamankan posisi 3 besar. Holy Fire True Monarch dan yang lainnya tertawa. Kau, Dewa Kayu Hijau terkekeh. Jika Yang Xiao Tian benar-benar berhasil mengamankan posisi 3 teratas dan kembali, dia dan Holy Fire True Monarch mungkin akan terbangun sambil tertawa dari tidur mereka. Namun, apakah itu mungkin? Dia memandang murid di depannya yang memuaskannya tak terkira. Setelah memutuskan untuk menuju ke tanah suci surgawi Dao sebelumnya, Yang Xiao Tian berbicara kepada Meng Bingsui, Raja Penjara Pedang, dan yang lainnya, meminta mereka untuk bersiap lebih awal dan mengatur urusan kamar dagang keluarga Yang. Sejak Presiden dan Wakil Presiden Cabang Kamar Dagang Kirin, bersama dengan sekelompok besar staf senior di Provinsi Pedang, dibunuh oleh Yang Xiao Tian, akhir-akhir ini, Kamar Dagang keluarga Yang telah berkembang dengan baik tanpa penindasan dari Kamar Dagang Kirin. Barangkali pembunuhan Presiden Cabang Kamar Dagang Kirin juga telah mengguncang Kamar Dagang Waktu, yang sebelumnya bersikap bermusuhan terhadap Kamar Dagang keluarga Yang, sehingga menyebabkan mereka menahan sebagian besar permusuhan mereka. Pembunuhan kepala keluarga Luo, Luo Xuan, membuat keluarga Luo jauh lebih tenang beberapa hari terakhir ini. Tetapi semakin pendiam keluarga Luo, semakin tampak tidak lazim mereka. Hal yang sama berlaku untuk Sekte Suci Naga Surgawi. Meskipun pergerakan Yang Xiao Tian menuju Tanah Suci Dao Surgawi bersifat rahasia, pengaturan yang dibuat oleh Raja Penjara Pedang untuk Kamar Dagang keluarga Yang tetap menarik perhatian keluarga Luo dan Sekte Suci Naga Surgawi. Apakah Yang Xiao Tian sudah mengatur urusan Kamar Dagang keluarga Yang secepat ini? Mungkinkah dia berencana pergi ke Tanah Suci Dao Surgawi lebih awal? Tebak seorang leluhur keluarga Luo. Leluhur keluarga Luo, Luo Gui, dengan tatapan dingin memerintahkan, suruh seseorang mengawasi orang-orang dari Kamar Dagang keluarga Yang itu. Begitu mereka meninggalkan kota naga, segera laporkan kepadaku. 3 hari kemudian, saat malam tiba, Yang Xiao Tian, bersama Kaisar Fenlei, Yang Mulia Pedang Myriad Dao, Raja Penjara Pedang, dan lainnya, meninggalkan Long Manor untuk memulai perjalanan mereka ke Tanah Suci Dao Surgawi. Tentu saja, Meng Bingsui juga bersama mereka. Saat melihat Meng Bingsui untuk pertama kalinya, baik Kaisar Fenlei maupun Yang Mulia Pedang Myriad Dao terpesona oleh kecantikannya. Yang Xiao Tian dan rombongan melakukan perjalanan menumpang pesawat terbang Kaisar Fenlei, sebuah pesawat tingkat surgawi yang dibangun sepenuhnya dari bahan atribut petir. Kecepatan pesawat terbang Kaisar Fenlei sangat cepat, jauh lebih cepat dari perahu Hanhai milik Yang Xiao Tian, merobek lapisan ruang angkasa dan terus-menerus terbang. Duduk di dalam pesawat terbang Kaisar Fenlei, guru keduanya, Yang Xiao Tian semakin merasa bahwa perahu Hanhai miliknya terlalu lambat. Perahu Hanhai adalah pesawat terbang Chaos. Namun, untuk meningkatkannya menjadi pesawat terbang Heavenly Dao, dibutuhkan material tambang yang sangat langka dan langka, yang tidak mudah dikumpulkan oleh Yang Xiao Tian. Sementara itu, Yang Xiao Tian merenungkan perjalanan kultivasinya yang akan datang. Saat ini dia berada pada tahap awal Raja Surgawi tingkat ke-10, dan maju ke tahap akhir puncak Raja Surgawi tingkat ke-10 tidaklah sulit. Asal dia bisa menemukan 2 lagi obat roh 60 juta tahun,
dia bisa sepenuhnya mencapai puncak Raja Surgawi tingkat ke-10 sebelum konflik domain Dao. Namun, kecepatan kultivasi 8 tubuh surgawinya sekarang lambat dan tidak dapat mengimbangi tingkat kultivasinya. Setelah ia menembus alam kaisar surgawi, jika 8 tubuh surgawinya tidak dapat menembus lapisan ke-22, maka ia tidak akan dapat mengembangkan istana kehidupan terkuat. Karena itu, ia memutuskan untuk terlebih dahulu meningkatkan 8 tubuh surgawinya. Namun dengan melakukan hal itu, sebelum kompetisi di Dao Domain, dia tidak akan mampu berkultivasi hingga puncak akhir Divine Monarch 10 tier, sehingga mustahil untuk mengincar tempat pertama dalam kompetisi. Sungguh suatu kontradiksi. Karena kau belum bisa mencapai puncak akhir Raja Surgawi tingkat ke-10 sebelum kompetisi di Domain Dao, kau tak punya pilihan selain meningkatkan aspek lainnya, kata Master Ding. Kau bisa meningkatkan domain pedangmu. Jika kau bisa menyempurnakan 8 domain pedang, kau masih punya kesempatan mengalahkan Fang Jian dari keluarga Fang. Jika Yang Xiaotian dapat mengolah seluruh 8 domain pedang dengan sempurna, ia dapat mengimbangi kekurangannya di bidang tersebut. Menyempurnakan 8 domain pedang, Yang Xiaotian tercengang. Dia tidak memikirkan masalah ini. Namun prasasti pedang Dao Surgawi sangat sulit ditemukan. Berharap untuk menemukan 3 prasasti pedang Dao Surgawi sebelum kompetisi di domain Dao tampaknya tidak mungkin. Tanah suci Dao Surgawi masih memiliki beberapa prasasti pedang Dao Surgawi, kata Master Ding. Cobalah keberuntunganmu di jurang pedang ketika saatnya tiba. Jurang pedang, Yang Xiaotian mengangguk. Di jalan, selain sesekali meminta nasihat kultivasi kepada kedua gurunya, Yang Xiaotian juga berkultivasi secara intensif secara tertutup. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Akhirnya, mereka tiba di tanah suci Surgawi Dao. Sebagai salah satu tanah suci terkuat di domain Dao, kemakmuran dan kekuatannya tak tertandingi oleh tanah suci primordial saat ini. Saat memasuki tanah suci Dao Surgawi, Yang Xiaotian merasakan seluruh tanah suci dipenuhi dengan energi Dao pedang yang luar biasa. Energi pedang Dao ini terbentuk selama bertahun-tahun melalui pengembangan berkelanjutan oleh para praktisi pedang di tanah suci. Fenomena seperti itu pertama kali dilihat oleh Yang Xiaotian. Sangat sulit bagi energi pedang Dao untuk terbentuk, tetapi dengan seluruh tanah suci surgawi Dao dipenuhi dengan energi pedang Dao, hal itu menunjukkan dedikasi para praktisi pedang terhadap pengembangan pedang Dao. Apakah kau terkejut dengan energi pedang Dao di tanah suci Dao surgawi? Yang Mulia Pedang Dao segudang datang ke haluan kapal, berdiri di samping Yang Xiaotian, dan berkata, tanah suci Dao surgawi ini adalah tempat yang terkenal bagi para kultivator pedang di domain Dao. Di sini, ini adalah salah satu tanah suci dengan warisan pedang Dao terkuat. Ini juga merupakan salah satu tanah suci dengan master pedang Dao terbanyak. Dan juga memiliki jenius pedang Dao terbanyak, seperti Fang Jian dari keluarga Fang, Bai Bufan dari klan Iblis, Putra Suci Iblis Darah dari Jalan Iblis, dan Yuan Cheng dari Gunung Surgawi Laut Pedang, mereka semua berada di tanah suci Dao Surgawi. Myriad Dao Sword Venerable mencantumkan 10 anak muda pedang Dao teratas di Dao Domain. Yang Xiaotian mengetahui 10 anak pedang Dao teratas di domain Dao, yang masing-masingnya memiliki bakat yang sangat mengerikan dalam pedang Dao. Fang Jian, Yang Xiaotian bergumam, mereka seharusnya bisa segera bertemu dengannya. Setelah memasuki tanah suci surgawi Dao, kapal mereka tidak berhenti, dan mereka terbang dengan kecepatan tinggi, akhirnya tiba di kota surgawi Dao. Kota Dao surgawi berdiri di padang pasir yang luas. Hampir menempati separuh gurun. Namun, gurun yang menyelimuti kota Dao surgawi itu aneh, saat Yang Xiaotian menginjaknya, pasirnya malah mengeluarkan suara berirama. Ia mengambil segenggam pasir untuk mengamatinya, dan menemukan butiran-butiran pasir ini berkilau seperti kristal. Setiap butiran pasir diselimuti energi spiritual, dan pola-pola di atasnya menyerupai rune yang mendalam. Jelaslah, pasir-pasir ini telah dipenuhi dengan kiroh Dao surgawi dari kota Dao surgawi selama bertahun-tahun, sehingga telah berubah sedemikian rupa. Bab 1238, itu palsu, kan? Yang Xiaotian dan yang lainnya menyimpan kapal terbang mereka dan tiba di depan kota Dao surgawi. Kota Dao surgawi di hadapannya mengingatkan Yang Xiaotian pada gunung Dao surgawi. Tampaknya ada beberapa kesamaan dalam aura mereka. Asal-usul kota Dao surgawi agak misterius, ada yang mengatakan kota itu didirikan oleh penguasa pertama wilayah Dao,
sedangkan yang lain percaya kota itu telah ada bahkan sebelum penguasa pertama wilayah Dao. Kelompok itu mengikuti orang banyak dan memasuki kota Dao Surgawi. Arsitektur kota Dao Surgawi sangat megah. Bangunan-bangunan di sepanjang jalan tidak terlalu megah, tetapi selaras dengan keseluruhan kota. Meskipun masih 7 tahun lagi dari konflik domain Dao, kota itu ramai karena acara tersebut diadakan di kota Dao Surgawi, dan kerumunan orang jauh melampaui harapan Yang Xiaotian. Kaisar Fenlei dan Yang Mulia Pedang Myriad Dao, melihat ke arah kerumunan yang berdesakan, juga dipenuhi dengan emosi. Setiap konflik domain Dao merupakan peristiwa terbesar di domain Dao. Mereka juga datang ke kota Dao Surgawi untuk konflik domain Dao terakhir. Rasanya belum lama berselang, dan dalam sekejap mata, konflik domain Dao lainnya telah menimpa mereka. Karena Long Manor memiliki kediaman di kota Dao Surgawi, kelompok itu tidak perlu menyewa kamar di penginapan, dan mereka mengikuti Kaisar Fenlei dan Yang Mulia Pedang Dao segudang menuju kediaman tersebut. Yang Xiaotian dan yang lainnya bergerak mengikuti kerumunan. Mereka menemukan bahwa topik diskusi di antara berbagai pusat kekuatan adalah konflik domain Dao. Lebih jauh lagi, hampir semua orang membicarakan Fang Jian. Konon, Tuan Fang Jian telah menyempurnakan domain 7 pedang. Mencapai kesempurnaan di puncak akhir lapisan ke-10 Kaisar Dewa, sungguh luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya. Jika dia terus berkultivasi seperti ini, mungkin saja Tuan Fang Jian mencapai penguasaan puncak di alam 14 pedang di puncak fase akhir alam leluhur Dewa ke-10. Mengerikan sekali. Jika semua 14 domain pedang mencapai puncak penguasaan, bukankah itu berarti mengolah tubuh pedang terkuat yang legendaris, tubuh pedang 9 surga? Sekelompok pengikut sekte di depan, saat menyebutkan tubuh pedang 9 surga, semuanya tampak sangat gembira dan gelisah. Tubuh pedang 9 surga merupakan tubuh pedang yang amat mengerikan dan mampu membangkitkan kekuatan 9 surga. Tubuh pedang 9 surga, tubuh pedang terkuat. Tuan Ding terkekeh meremehkan. Pada saat ini, seorang murid tiba-tiba berkata, "Kudengar Tanah Suci Primordial memiliki seorang jenius dengan domain 15 pedang bernama Yang Xiaotian." Dengar, omong kosong, pasti palsu. Bagaimana mungkin ada domain 15 pedang di dunia ini? Bahkan Tuan Fang Jian hanya bisa mengolah domain 14 pedang, bagaimana mungkin ada domain 15 pedang? Yang Xiaotian bahkan tidak layak membawa pedang untuk Tuan Fang Jian. Dalam konflik domain Dao ini, dengan kekuatan Tuan Fang Jian, dia pasti akan menyapu semua sisi dan menjadi putra domain Dao. Raja Pembunuh Dewa dan Iblis Tua berambut merah, saat mendengar para murid mendiskusikan guru mereka dengan kata-kata seperti itu, ekspresi mereka menjadi gelap. Yang Xiaotian, mendengar murid-murid itu mengatakan dia bahkan tidak layak membawa pedang untuk Fang Jian, mengerutkan kening dan mengaktifkan kekuatan 15 hati pedang 9 warna. Saat 15 hati pedang 9 warna diaktifkan, semua pedang murid-murid di sekitar mereka melambung ke langit. Bukan hanya pedang mereka, tetapi semua pedang milik pendekar pedang Dao di sekitar pun terangkat ke langit tanpa terkendali. Awalnya, hanya pedang-pedang di dekat Yang Xiaotian, tetapi saat ia terus mengaktifkan 15 hati pedang, jangkauannya terus meluas. 1 kilometer, 10 li, 100 li. Tak lama kemudian, dalam radius ratusan li di sekitar Yang Xiaotian, semua pedang milik para pendekar pedang Dao telah melambung ke angkasa. Dan jangkauannya masih terus berkembang. Beberapa master pedang Dao di dalam kediaman tengah berlatih dengan pedang mereka, ketika tiba-tiba pedang di tangan mereka terlempar dari genggaman, membumbung tinggi ke angkasa. Tidak peduli bagaimana mereka memanggilnya, mereka tidak dapat memanggil kembali pedang di tangan mereka. Pemandangan ini mengejutkan semua orang. Ratusan mil jauhnya dari Yang Xiaotian, sekelompok prajurit kuat dari klan iblis sedang berjalan. Memimpin kelompok ini adalah seorang pemuda berjubah putih, memancarkan aura yang mengesankan. Ia adalah Bai Bufan dari klan iblis, juga salah satu dari 10 putra Dao pedang teratas di domain Dao. Saat Bai Bufan berjalan bersama rombongan pendekar klan iblis, tiba-tiba pedang yang dibawanya mulai berdengung hebat, berusaha melepaskan diri darinya. Terkejut, Bai Bufan segera mencoba menggunakan kekuatan pedang untuk menekan pedang itu, tetapi sekeras apapun dia mencoba, dia tidak dapat mengendalikannya. Pedangnya menembus udara dan melesat ke angkasa. Bukan hanya dia saja, pedang-pedang milik para prajurit klan iblis di sekelilingnya pun ikut beterbangan ke angkasa. Apa yang terjadi? Seru seorang prajurit klan iblis. Bai Bufan juga merasa takjub,
karena sebelumnya dia belum pernah menemui fenomena seperti ini. Pedangnya telah bersamanya selama bertahun-tahun, disempurnakan dengan kekuatan pedangnya sendiri selama hampir 100.000 tahun, dan telah terhubung dengan darah kehidupannya. Dia tidak pernah mengalami pedang kesayangannya lepas dari kendalinya. Pasti ada seseorang yang telah mengaktifkan semacam kekuatan, yang menyebabkan pedang-pedang ini tak terkendali. Tebak seorang prajurit klan iblis dari alam leluhur surgawi. Siapa itu? Mungkinkah itu seorang ahli penguatan Dao? Seru seorang prajurit klan iblis alam leluhur surgawi lainnya dengan kaget. Akan tetapi, apakah itu benar-benar sebuah pusat kekuatan konfirmasi Dao? Semakin banyak pedang terbang memenuhi langit, membentuk lautan pedang yang luas. Dan itu masih terus berkembang, masih terus meningkat. Fan Lin, penguasa kota surgawi Dao, tengah membaca buku panduan pedang yang ditemukannya di tanah terlarang kuno ketika tiba-tiba dia mendengar suara pedang dari dalam rumahnya. Awalnya, ia tak menghiraukannya, tetapi ketika suara pedang itu semakin keras, ia terkejut. Saat melangkah keluar, pemandangan di atas membuatnya tercengang. Semua pedang terbang dari rumah besar itu meledak, bergabung dengan lautan pedang di atas. Fenomena ini mengusik banyak pendekar pedang Dao di istana Raja Kota Dao Surgawi. Banyak master pedang Dao berkumpul di sekitar Fan Lin. Tuan Kota, kami tidak tahu apa yang terjadi. Pedang pribadi kami dan pedang terbang di kediaman semuanya lepas kendali dan beterbangan ke langit. Seru seorang master pedang Dao dengan cemas. Bingung? Fan Lin menatap lautan pedang di langit, lalu dengan lambaian tangannya, menarik turun sekumpulan pedang terbang. Akan tetapi, saat kekuatan pengendaliannya mengendur, gugusan pedang yang telah ditariknya melesat kembali ke langit. Yang lebih membingungkan lagi, Fan Lin melangkah maju ke langit, merasakan kekuatan semua pedang terbang. Pedang terbang ini berperilaku sangat tidak normal karena seseorang pasti telah mengaktifkan semacam kekuatan pedang, dan di bawah pengaruh kekuatan pedang ini, pedang-pedang ini berada di luar kendali siapapun, kata seorang master dari mansion Tuan Kota-Kota Dao Surgawi di samping Fan Lin. Guru ini adalah Zuye, salah satu dari 10 guru besar pedang Dao di Kota Dao Surgawi. Sepertinya, sosok pedang Dao yang luar biasa telah datang ke Kota Dao Surgawi kita. Kata Fan Lin dengan tatapan mata yang dalam, melihat ke arah tertentu, tepatnya di mana Yang Xiao Tian berada. Mungkinkah itu leluhur keluarga Fang? Konon, ilmu pedang leluhur keluarga Fang telah mencapai terobosan. Kata Zuye dengan nada serius. Fan Lin merenung, ikuti saja petunjuk ini, periksa, dan lihat apakah ada yang tidak biasa. Zuye mengangguk, lalu terbang ke arah yang dilihat Fan Lin, menghilang di cakrawala dalam sekejap mata. Bab 1239, apa arti angka 15? Namun, tepat saat Zuye terbang ke arah yang Xiao Tian berada, tiba-tiba, sebuah ledakan besar terdengar, seolah-olah permukaan laut diledakkan oleh kekuatan yang luar biasa, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya meletus dari setiap sudut kota Dao Surgawi. Mereka melesat ke angkasa. Sementara Zuye terkejut, semua pedang terbang di angkasa tiba-tiba jatuh ke pinggiran kota Dao Surgawi bagaikan hujan meteor, membombardir dengan ganas. Melihat ini, Zuye bergegas menuju pinggiran kota Dao Surgawi. Bukan hanya Zuye, banyak sekali tokoh yang melesat keluar dari kota Dao Surgawi, termasuk Bai Bufan dari klan iblis, semuanya terbang menuju pinggiran kota. Saat semua orang keluar dari kota Dao Surgawi, mereka melihat pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya membombardir dan menembus gunung di luar gurun kota Dao Surgawi. Menciptakan lubang demi lubang. Debu mengepul. Setelah debu mereda, mereka melihat lubang-lubang yang rapat membentuk dua karakter. 15. Setiap orang yang melihat kedua karakter ini dipenuhi kebingungan, tidak mengerti apa yang diwakili oleh ke-15 karakter tersebut. Sementara itu, Kaisar Fenlei dan Yang Mulia Pedang Myriad Dao juga melihat langit dipenuhi pedang terbang dan merasa bingung. Awalnya, mereka menduga itu mungkin merupakan hasil kerja muridnya Yang Xiao Tian, tetapi mereka tidak dapat merasakan adanya fluktuasi kekuatan pedang dari Yang Xiao Tian. Keduanya tidak terlalu memikirkannya dan terus memimpin Yang Xiao Tian dan kelompoknya menuju kediaman di Long Manor. Setelah beberapa saat, kita sudah sampai. Kaisar Fenlei dan Yang Mulia Pedang Myriad Dao, bersama Yang Xiao Tian dan yang lainnya, tiba di depan sebuah kediaman. Kediaman itu tidak besar, tampak sangat biasa, dan lokasinya tidak bagus, di ujung jalan. Kaisar Fenlei membuka pembatasan kediaman dan masuk bersama kelompok itu.
Dari luar, hunian itu tampak biasa saja, tetapi begitu masuk ke dalam, hunian itu dipenuhi dengan energi spiritual yang melimpah, dan batu roh serta material yang digunakan berkualitas sangat tinggi. Selanjutnya, semua orang menemukan kamar untuk beristirahat. Yang Xiao Tian meminta Raja Penjara Pedang dan yang lainnya untuk membantunya menanyakan berita terkait jurang pedang. Malam itu sunyi, selagi Yang Xiao Tian berkultivasi di halaman, Zuye kembali ke rumah Tuan Kota di kota Surgawi Dao, berdiri di hadapan Tuan Kota Fan Lin, melaporkan apa yang telah terjadi hari itu. 15. Mendengarkan laporan Zuye, wajah Fan Lin juga dipenuhi keraguan, tidak dapat memahami apa yang diwakili oleh 15. Orang yang mengaktifkan kekuatan pedang untuk mengendalikan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya dan meledakkan dua karakter, 15 pasti tidak melakukannya secara sembarangan. Akan tetapi, bagaimanapun cara berpikir mereka berdua, mereka tidak dapat memahami arti ke-15 angka itu. Malam yang tenang pun berlalu. Hari berikutnya tiba. Meng Bingsue membawakan sekotak kue kering untuk Yang Xiao Tian, sambil tersenyum dan berkata, "Tuan muda, cobalah ini, saya membuat kue kering kepingan salju ini." Mendengar Meng Bingsue membuat kue-kue itu, Yang Xiao Tian tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku harus mencobanya dengan benar." Ia lalu mengambil sepotong dan memasukkannya ke dalam mulut, kue itu seperti salju, meleleh begitu menyentuh lidahnya, dengan sedikit rasa dingin dan aroma yang melekat di mulutnya, teksturnya luar biasa, dan sangat lezat. Lezat, Yang Xiao Tian tersenyum. Meng Bingsue yang awalnya tegang akhirnya tertawa. "Nona Meng, silakan duduk dan makan juga," kata Yang Xiao Tian sambil tersenyum. Meng Bingsue duduk seperti yang diperintahkan. Saat keduanya menikmati kue kering kepingan salju sambil mengobrol dan tertawa, Raja Penjara Pedang, Li Zi, dan beberapa orang lainnya masuk dari luar. Kemarin, Yang Xiao Tian telah meminta beberapa orang untuk menanyakan tentang Sword Abyss, dan mereka telah menemukan informasinya, lalu datang melapor kepada Yang Xiao Tian. Yang Xiao Tian melihat Raja Penjara Pedang dan beberapa orang lainnya masuk dan tersenyum. "Pedang tua, kau di sini. Kue-kue kepingan salju ini buatan Nona Meng. Kau juga harus mencobanya." Raja Penjara Pedang dan rombongannya dapat mencium harum kue-kue itu dari jauh, tetapi setelah mendengar bahwa kue-kue itu dibuat oleh Nona Meng, mereka pun paham bahwa kue-kue itu dibuat untuk tuan muda mereka, dan tak seorang pun berani maju untuk mencobanya. "Tuan muda, kami baru saja makan di luar." Raja Penjara Pedang dan anak buahnya buru-buru melambaikan tangan dan tersenyum. Kemudian, Raja Penjara Pedang berkata, "Tuan muda, Anda meminta kami untuk menanyakan tentang jurang pedang, dan kami telah mengumpulkan beberapa informasi. Jurang pedang tidak jauh dari kota Dao Surgawi. Tinggalkan kota dan langsung menuju utara, dan kalian akan tiba dalam waktu sekitar 1 hari." Kemudian, orang-orang itu melaporkan kepada Yang Xiao Tian rincian lainnya mengenai Sword Abyss. Karena Sword Abyss berisi pedang surgawi yang tak terhitung jumlahnya dan berbagai prasasti pedang, tokoh-tokoh kuat dari semua pihak telah berbondong-bondong ke Sword Abyss untuk memahami Dao pedang, beberapa berharap untuk memperoleh pedang surgawi dan prasasti pedang dari dalam. Namun, meskipun ada prasasti pedang Dao surgawi di jurang pedang, prasasti pedang seperti itu biasanya berada di dasar jurang pedang, dan tidak ada yang bisa mendapatkannya. Raja Penjara Pedang menggelengkan kepalanya. "Tidak ada yang bisa mendapatkannya?" tanya Yang Xiao Tian. "Bukannya tidak ada yang bisa," kata Li Zi buru-buru. "Konon, penguasa Dao Domain generasi pertama pernah mendapatkan sepotong prasasti pedang Dao surgawi di dalam jurang pedang. Namun, setelah penguasa Dao Domain, tidak ada seorang pun yang berhasil mendapatkan prasasti pedang Dao surgawi di dalam jurang pedang. Karena ki pedang di dalam jurang pedang terlalu mengerikan, tidak ada seorang pun yang bisa mencapai dasar jurang pedang. Banyak raja surgawi hanya bisa bertahan di tepi jurang pedang, mereka bahkan tidak bisa melangkah ke dalamnya. Lagi pula, jurang pedang sangat berbahaya. Jika ada gelombang pedang, apalagi dominator, bahkan makhluk yang mengonfirmasi Dao pun bisa terluka parah atau bahkan musnah." Li Zi mengatakan ini dengan wajah muram. Apakah gelombang pedang ini memiliki siklus atau pola? Yang Xiao Tian tak kuasa menahan diri untuk bertanya. "Tidak ada siklus atau pola," Li Zi menggelengkan kepalanya. "Kadang terjadi 100 tahun sekali, kadang 10 tahun sekali, dan kadang bahkan beberapa kali dalam beberapa tahun. Namun, sudah lebih dari 300 tahun sejak gelombang pedang terakhir."
Beberapa orang berspekulasi bahwa gelombang pedang pasti akan terjadi dalam beberapa tahun mendatang. Setelah mengatakan ini, Li Zi ragu-ragu sejenak. Tuan Muda, mengapa Anda tidak menunggu sampai gelombang pedang berakhir sebelum pergi? Bagaimanapun, gelombang pedang pasti akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan, dan bisa terjadi kapan saja. Berangkat sekarang, menghadapi gelombang pedang yang akan segera terjadi, terlalu berbahaya. Yang Xiao Tian menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Tak seorang pun tahu kapan gelombang pedang akan datang, dan kini tinggal kurang dari 7 tahun lagi sebelum perebutan supremasi atas domain Dao. Sekalipun berisiko, ia harus pergi. Jadi, Yang Xiao Tian memutuskan untuk berangkat ke Sword Abyss hari ini. Untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan prasasti pedang Dao Surgawi di dalam jurang pedang. Tuan Muda, haruskah kita menunggu kedua orang dewasa itu kembali? Raja Penjara Pedang, setelah mengetahui bahwa Yang Xiao Tian akan segera menuju ke jurang pedang, tak dapat menahan diri untuk berkata. Tadi malam, Kaisar Fenlei dan Yang Mulia Pedang Myriad Dao pergi keluar dan belum kembali. Mereka berdua mengatakan mereka akan kembali dalam beberapa hari. Tidak perlu menunggu. Yang Xiao Tian menggelengkan kepalanya. Setelah menghabiskan kue-kue itu, Yang Xiao Tian, bersama Meng Bingsui dan beberapa orang dari penjara pedang, meninggalkan gerbang utara kota Dao Surgawi dan terbang menuju jurang pedang. Sehari kemudian, Yang Xiao Tian dan rekan-rekannya tiba di Sword Abyss. Dari kejauhan, jurang yang amat besar tampak di daratan gurun di depan, jurang yang membentang melintasi daratan sejauh jarak yang tak diketahui, tanpa ujung atau sisi berlawanan yang terlihat. Di atas jurang, gelombang pedang berputar tanpa henti. Gelombang pedang, yang seluruhnya terdiri dari ki pedang yang kental, memenuhi setiap inci ruang di jurang pedang. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, Yang Xiao Tian dapat merasakan kengerian pedang ki. Dan di tepi Sword Abyss berdiri kerumunan yang padat bagaikan semut, karena meskipun ada kemungkinan gelombang pedang dalam beberapa tahun ke depan, masih banyak dari keluarga besar dan murid sekte yang datang ke Sword Abyss. Jurang pedang itu panjangnya tidak diketahui, tetapi tepiannya sudah penuh dan tidak ada celah yang ditemukan. Saat Yang Xiao Tian terbang menuju jurang pedang, Bai Bufan dan beberapa tokoh kuat dari klan iblis juga terbang menuju jurang pedang. Bab 1240, Pedang Dewa Raksasa. Bai Bufan dan sekelompok tokoh kuat klan iblis datang ke Sword Abyss, juga berharap untuk mendapatkan beberapa peluang keberuntungan. Namun, saat melihat gelombang ki pedang yang bergulung-gulung di depan Sword Abyss, dia teringat pada banyaknya pedang terbang yang memenuhi langit di atas kota Dao Surgawi kemarin. Saat ini, ia dan para ahli klan iblis telah mengambil pedang terbang mereka. Sekilas, pedang terbang itu tampak biasa saja, tetapi Bai Bufan selalu merasa pedang terbangnya telah berubah. 15. Gumam Bai Bufan lagi. Seperti banyak ahli pedang Dao lainnya, dia terus-menerus merenungkan arti angka ini. Tanpa disadari, dia dan para petinggi klan iblis telah tiba di depan Sword Abyss. Itu Bai Bufan. Tuan Muda Bai telah tiba. Kedatangan Bai Bufan menyebabkan kehebohan besar di Sword Abyss. Sebagai keturunan 10 keluarga besar pedang Dao di domain Dao, Bai Bufan sangat dipuja oleh banyak pengikut pedang Dao. Tak hanya para pengikut pedang Dao di domain Dao, banyak pula tetua sekte dan leluhur pedang Dao keluarga yang menyambut Bai Bufan dengan tangan terkepal, sambil berkata, Tuan Muda Bai. Bai Bufan mengangguk ke arah kerumunan lalu berjalan menuju Sword Abyss. Pantai yang sebelumnya terlalu padat secara alami terbelah, menciptakan jalan setapak. Dan Xiao Tian berada tepat di samping jalan setapak itu. Namun, Xiao Tian, bersama Meng Bingsui dan yang lainnya, mengabaikan kedatangan Bai Bufan, terus menatap Sword Abyss di depan mereka. Xiao Tian saat ini tengah mi kekuatan 15 hati pedang, dengan cermat memahami ki pedang dari jurang pedang. Bai Bufan mencapai tepi Sword Abyss dan berdiri di sebelah Xiao Tian. Seorang petarung tangguh di belakang Bai Bufan, melihat Xiao Tian tepat di samping tuan muda mereka, khawatir Xiao Tian akan mengganggu pemahaman tuan muda mereka tentang pedang jurang ki pedang, tak dapat menahan diri untuk berkata, Adik, tuan muda kami ingin memahami pedang jurang ki pedang di sini, bisakah kau minggir sebentar? Minggir sebentar. Mendengar ini, iblis tua berambut merah terkekeh. Pak Tua, itu yang seharusnya kita katakan. Tuan muda kami ingin memahami ki pedang jurang pedang di sini. Tuan muda Anda sebaiknya minggir dan jangan mengganggu tuan muda kami. Kelompok pembangkit tenaga klan iblis di belakang Bai Bufan semuanya tercengang.
Orang tua, si iblis tua berambut merah yang disebut orang tua oleh si iblis tua berambut merah menjadi marah, matanya melotot dingin, rambut merah, apa yang baru saja kau katakan? Namun, Bai Bufan mengangkat tangannya untuk menghentikan para ahli klan iblis di belakangnya dan berkata, tidak apa-apa. Lalu melirik Xiao Tian, sekalipun mereka ada di sini, itu tidak akan memengaruhiku. Setelah mengatakan ini, ia mengalihkan perhatiannya ke Sword Abyss, mengabaikan Xiao Tian lebih jauh. Xiao Tian berdiri di sana, kekuatan 15 hati pedang perlahan meresap keluar, melewati kehampaan, jatuh menuju jurang pedang. Gelombang ki pedang di Sword Abyss bergulung-gulung dengan ganas, bahkan banyak kaisar surgawi tidak dapat dengan mudah menerobos gelombang ini. Namun kekuatan 15 hati pedang dengan mudah menembus gelombang dingin, terus menyusup ke dasar Sword Abyss. Semakin dalam ia masuk, semakin kuat ki pedang Abyss pedang, semakin kuat pula daya tahannya. Namun sekuat apapun ki pedang Abyss pedang, ia tidak dapat menghentikan kekuatan 15 hati pedang Xiao Tian. Kekuatan 15 hati pedang Xiao Tian tanpa halangan terus menyusup ke bawah menuju dasar jurang pedang. 100 meter, 200 meter. Melihat kekuatan 15 hati pedangnya menyusup ke dalam ki pedang jurang pedang tanpa halangan apapun, Xiao Tian sangat gembira, dia tidak menyangka kekuatan 15 hati pedang memiliki efek ajaib seperti itu. Jika kekuatan 15 hati pedangnya dapat mencapai dasar Sword Abyss, bukankah dia akan mampu memahami sepenuhnya situasi di dasar Sword Abyss? Termasuk apakah ada prasasti pedang Dao Surgawi di bagian bawah. Dimanapun posisi prasasti pedang Dao Surgawi berada, dia akan mampu memahaminya dengan jelas. Dengan penuh semangat, Xiao Tian dengan hati-hati terus mengendalikan kekuatan 15 hati pedang untuk meresap ke bawah menuju dasar jurang pedang. Tak lama kemudian, ia mencapai 300 meter di bawah Sword Abyss. Setelah mencapai 300 meter di bawah Sword Abyss, kekuatan 15 hati pedang terus menembus ke bawah dengan kecepatan yang tidak berubah. Dengan kekuatan jantung 15 pedang yang terus merembes ke bawah, yang Xiao Tian juga menjadi tegang. Mengenai kedalaman Sword Abyss, pendapat beragam, ada yang mengatakan 3000 meter, ada pula yang mengatakan 4000 meter. Barangkali, hari ini dia akan mengetahui seberapa dalam sebenarnya jurang pedang itu. Tepat ketika kekuatan jantung 15 pedang yang Xiao Tian merembes ke dasar jurang pedang, Bai Bufan di sebelahnya menatap jurang pedang dengan wajah gembira, tiba-tiba membuat gerakan menyapu ke arah jurang pedang. Ki pedang, bagaikan pancing yang dilempar ke sungai, melesat ke permukaan sungai jurang pedang. Saat pedang kinya memasuki permukaan jurang pedang, tiba-tiba permukaannya bergemuruh dan sebuah pedang terbang melesat keluar dari dasar sungai. Pedang terbang ini, seperti ikan terbang yang melesat keluar dari jurang pedang, mendarat di tangan Bai Bufan. Pedang terbang itu seluruhnya berwarna hijau tua, dan pada bilahnya terdapat gambar naga tinta. Itu pedang naga tinta milik Santo Pedang Naga Tinta. Semua orang tercengang saat melihat pedang terbang di tangan Bai Bufan. Domain Dao menyelenggarakan pertemuan puncak Dao pedang setiap 300.000 tahun. Santo Pedang Naga Tinta merupakan praktisi pedang Dao yang menduduki peringkat ke-9 pada pertemuan puncak terakhir. Dan pedang naga tinta adalah pedang pribadinya. Tak seorang pun menduga pedang naga tinta milik orang suci pedang naga tinta berada di dalam jurang pedang, dan kini telah ditemukan oleh Bai Bufan. Zhu Ye, yang memimpin sekelompok ahli dari mansion penguasa kota Dao Surgawi dari kejauhan, melihat Bai Bufan mengeluarkan pedang naga tinta dari jurang pedang, tak kuasa menahan diri untuk memuji, tangan pedang gantung yang luar biasa. Ki pedang penghancur kekosongan yang begitu murni. Serangan Bai Bufan barusan adalah tangan pedang menggantung yang terkenal dari domain Dao, dan pedang ki penghancur kekosongan merupakan salah satu dari 10 pedang Dao teratas milik klan iblis. Jelas, pedang ki penghancur kekosongan milik Bai Bufan telah dikultivasikan hingga ke tingkat yang sangat tinggi. Tepatnya, Bai Bufan, dengan tangan pedang menggantung dan pedang ki penghancur kekosongan, menangkap pedang naga tinta ke dalam jurang pedang. Tentu saja, menangkap pedang surgawi di dalam jurang pedang tidak hanya membutuhkan kultivasi Dao pedang yang mendalam tetapi juga sedikit keberuntungan. Pedang surgawi ini bergerak sangat cepat di dalam jurang pedang, menjelajahi lapisan-lapisan ki pedang untuk menangkap pedang seperti itu bukanlah hal yang mudah. Selamat kepada Tuan Muda karena telah mendapatkan pedang naga tinta. Para ahli klan iblis sangat gembira ketika melihat Bai Bufan mendapatkan pedang naga tinta, dan mereka semua melangkah maju untuk memberi selamat kepadanya. Bai Bufan mengangguk,
hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Pedang naga tinta ini adalah pedang surgawi yang terkenal di domain Dao. Tepat saat Bai Bufan tengah bersukacita, tiba-tiba permukaan sungai Sword Abyss meledak dengan suara keras, dan sebuah pedang terbang raksasa terbang keluar darinya. Pedang terbang ini sangat besar, panjangnya 10 meter, dengan pancaran cahaya hijau pada bilahnya. Di tengah keheranan semua orang, pedang terbang ini terbang menuju Yang Xiaotian dan mendarat di depannya. Pedang Dewa Raksasa. Melihat pedang surgawi raksasa ini, semua orang sangat terguncang, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Zuye dan para ahli lainnya dari Mansion Tuan Kota Surgawi Dao merasakan hal yang sama. Itu pedang Dewa Raksasa. Pedang Dewa Raksasa telah didapatkan oleh pemuda ini. Pedang Dewa Raksasa adalah pedang pribadi dari penguasa domain Dao sebelumnya. Ya, pedang pribadi dari penguasa domain Dao sebelumnya. Mustahil. Bai Bufan menatap pemuda berjubah biru yang berdiri di sampingnya dengan kaget. Mantan penguasa Dao Domain pernah berkata ketika dia melemparkan pedang Dewa Raksasa ke dalam jurang pedang, bahwa hanya orang dengan bakat Dao pedang terkuat di dunia yang bisa mendapatkan pedang Dewa Raksasa. Namun, pemuda berjubah biru ini telah melakukannya. Siapa kamu? Bai Bufan berseru dengan heran. Bab 1241, Prasasti Pedang Dao Surgawi kedua muncul di jurang pedang. Bukan hanya Bai Bufan, semua orang penasaran dan terkejut tentang siapa sebenarnya pemuda berbaju biru ini. Untuk benar-benar mendapatkan pedang Dewa Raksasa dari jurang pedang. Banyak orang menyadari kata-kata yang ditinggalkan oleh penguasa domain Dao sebelumnya. Zuye juga menatap Yang Xiaotian dengan tatapan membara. Ingin mendengar Yang Xiaotian mengatakan siapa dia. Namun, saat ini, Yang Xiaotian sepenuhnya fokus mengendalikan kekuatan 15 hati pedang, terus menyusup ke dasar jurang pedang. Saat itu adalah momen kritis, dan ia sama sekali tidak berniat untuk memperhatikan atau menanggapi Bai Bufan. Dia juga tidak menyangka bahwa saat kekuatan 15 hati pedangnya menyusup ke dasar jurang pedang, ia bertemu dengan pedang Dewa Raksasa yang bergerak di bawahnya. Pedang Dewa Raksasa ditarik oleh kekuatan 15 hati pedangnya dan tiba-tiba terbang keluar dari jurang pedang dengan sendirinya, lalu tiba di depannya. Yang Xiaotian agak terdiam. Akan tetapi, dia terlalu asyik mengendalikan kekuatan 15 hati pedang dan tidak punya waktu untuk memperhatikan pedang Dewa Raksasa, membiarkannya melayang di sana. Semua orang menatap Yang Xiaotian, melihat dia tidak menjawab Bai Bufan dan tidak peduli dengan pedang Dewa Raksasa, mereka pun tidak dapat menahan rasa heran. Pada saat ini, melihat Yang Xiaotian mengabaikannya, pedang Dewa Raksasa mengeluarkan suara dengungan, dengan cahaya pedang yang berkilauan, seolah mencoba menarik perhatian Yang Xiaotian dengan metode ini. Namun, Yang Xiaotian tetap acuh tak acuh. Semua penonton tercengang melihat pemandangan ini. Apakah dia tidak tertarik pada pedang Dewa Raksasa? Kata seorang master sekte pedang dengan tak percaya. Ekspresi orang banyak itu aneh. Perlu diketahui, itu adalah pedang Dewa Raksasa, pedang milik penguasa domain Dao sebelumnya. Jika sebuah sekte atau keluarga tertinggi mendapatkannya, seluruh sekte atau keluarga itu akan bersukacita hingga melompat kegirangan selama berhari-hari. Namun pemuda berbaju biru ini acuh tak acuh terhadap pedang Dewa Raksasa tepat di depannya. Melihat ini, semua orang menelan ludah mereka. Pandangan mereka tertuju penuh pada pedang Dewa Raksasa. Namun ada pula yang khawatir kalau pedang Dewa Raksasa itu akan kembali ke jurang pedang, mengingat pedang dewa tersebut memiliki kesadaran dan martabatnya sendiri. Karena pemuda ini tidak tertarik padanya, tentu saja benda itu tidak bisa terus-terusan berada di dekatnya tanpa rasa malu, bukan? Tuan Kota Surgawi Dao Zuye juga sangat gugup. Tepat saat semua orang masih waspada, tiba-tiba pedang Dewa Raksasa dengan suara berdengung jatuh kembali ke jurang pedang. Dengan sekali cipratan, pedang Dewa Raksasa lenyap dari permukaan jurang pedang. Semua orang tercengang. Dalam sekejap, banyak orang memukuli dada dan menghentakkan kaki, dipenuhi penyesalan. Itu pedang Dewa Raksasa, pedang milik penguasa domain Dao sebelumnya, sampai terlepas lagi. Banyak yang bahkan merasa ingin segera menghampiri dan mencengkeram kerah Yang Xiaotian, ingin bertanya mengapa. Bai Bufan yang awalnya tidak senang karena Yang Xiaotian tidak menjawabnya, kini tercengang seperti orang lain saat melihat pedang Dewa Raksasa kembali ke jurang pedang. Dia pun diliputi rasa penyesalan. Bahkan dia merasa ingin meninju Yang Xiaotian. Namun, individu seperti Raja Pembunuh Dewa dan Iblis Tua berambut merah tetap tenang,
karena mereka telah mengalami banyak kejadian seperti itu saat mengikuti pangeran mereka. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, terdengar ledakan keras dari permukaan Sword Abyss, dan sebuah objek perlahan muncul dari permukaan. Itu adalah prasasti pedang. Prasasti pedang memancarkan cahaya, dengan gambar binatang surgawi yang aneh di atasnya. Binatang surgawi aneh ini sepenuhnya terbentuk dari rune dao pedang, memancarkan ki pedang yang menakjubkan. Prasasti pedang binatang mistis. Melihat prasasti pedang ini, seorang leluhur dao pedang berseru kegirangan. Para master yang tidak mengenal prasasti pedang ini terkejut saat mendengar bahwa itu adalah prasasti pedang binatang mistis. Bai Bufan dan para ahli klan iblis di belakangnya juga terkejut. Prasasti pedang binatang mistis merupakan yang kedua setelah prasasti pedang dao surgawi di antara prasasti pedang. Prasasti pedang seperti itu adalah pertemuan kebetulan, bukan sesuatu yang bisa dicari. Prasasti ini berisi ilmu pedang yang tak tertandingi dan ditinggalkan oleh Taois binatang mistis di masa lalu. Daois binatang mistis merupakan pakar nomor satu di klan iblis mereka saat itu. Prasasti pedang binatang mistis juga muncul di depan Yang Xiaotian. Semua orang menahan napas. Namun, Yang Xiaotian tetap acuh tak acuh terhadap prasasti pedang binatang mistis ini, terus mencari dasar jurang pedangnya. Saat ini, menemukan prasasti pedang dao surgawi adalah prioritas utamanya. Hanya prasasti pedang dao surgawi yang dapat meningkatkan domain 15 pedangnya. Melihat Yang Xiaotian mengabaikan prasasti pedang binatang mistis membuat semua orang terdiam. Akhirnya, di bawah pengawasan ketat halayak, prasasti pedang binatang mistis, seperti pedang dewa raksasa sebelumnya, kembali ke jurang pedang. Melihat hal itu, orang-orang tak lagi sekadar menyesal. Banyak yang menatap Yang Xiaotian dengan mata penuh kebencian. Keheningan menyelimuti Sword Abyss. Dari kejauhan, seorang master dari istana penguasa kota Dao Surgawi tak kuasa menahan diri untuk berkata, dia bahkan tidak menginginkan pedang dewa raksasa atau prasasti pedang binatang mistis. Apa sebenarnya yang diinginkan pemuda ini? Zhu Ye juga merasakannya aneh. Mungkinkah pemuda ini datang untuk 4 pedang surgawi agung dari domain Dao? Akan tetapi, meskipun Sword Abyss menyatukan pedang-pedang dewa yang tak terhitung jumlahnya dari Dao domain, ia tidak memuat 4 pedang dewa agung. Tepat ketika semua orang penasaran dengan apa yang diinginkan Yang Xiaotian, tiba-tiba, mereka melihat kegembiraan di wajahnya. Diikuti oleh ledakan keras dari permukaan Sword Abyss, mereka melihat sebuah prasasti pedang muncul dari sungai Sword Abyss, sebesar gunung kecil. Prasasti pedang ini, dengan ki pedang yang mengagumkan, jauh melampaui prasasti pedang binatang mistis sebelumnya. Helios Dao garis bawah stelet adalah prasasti pedang Dao Surgawi. Prasasti pedang Dao Surgawi kedua telah muncul dari jurang pedang. Semua orang yang melihat prasasti ini dan merasakan ki pedangnya yang menakjubkan berseru dengan gembira. Prasasti pedang Dao Surgawi juga memiliki kekuatan yang bervariasi. Prasasti pedang Dao Surgawi pertama yang muncul dari jurang pedang dahulu kala jauh lebih unggul daripada banyak prasasti lain di dunia. Prasasti pedang Dao Surgawi, hati Bai Bufan bergetar karena kegembiraan. Pada saat ini, dia dan semua orang akhirnya mengerti apa yang diinginkan pemuda ini. Dia datang untuk prasasti pedang Dao Surgawi. Dan dia benar-benar mendapatkannya. Mengikuti tuan pertama dari domain Dao, dia telah mengamankan prasasti pedang Dao Surgawi kedua dari dalam jurang pedang. Ia menatap pemuda berbaju biru di sebelahnya, siapakah dia? Seperti penguasa pertama domain Dao, ia berhasil mendapatkan prasasti pedang Dao Surgawi dari dalam jurang pedang. Dibandingkan dengan kegembiraan orang lain, Zhu Ye dari mansion Tuan Kota Surgawi Dao menatap lebih lebar lagi saat melihat prasasti itu, karena ada 4 kata yang tertulis di atasnya, Wutian yang tak tertandingi. Wutian yang tak tertandingi. Mungkinkah itu peninggalan orang itu? Hanya sedikit yang mengetahui keberadaan itu, dia juga pernah melihat penyebutan singkat tentangnya di sebuah buku yang sangat tua dan compang camping. Yang Xiaotian menatap prasasti pedang Wutian tak tertandingi di hadapannya dengan gembira. Ki pedang Dao Surgawi dari prasasti pedang ini lebih kuat dan lebih melimpah daripada ki pedang Dao Surgawi dari 3 prasasti pedang Dao Surgawi yang sebelumnya ia peroleh. Jika dia dapat memahami dan menyatukan pedang Ki Dao Surgawi dari prasasti pedang ini, dia sekali lagi dapat menerobos ke alam kesempurnaan dalam 2 wilayah pedangnya. Akan tetapi, tepat saat Yang Xiaotian hendak mengklaim prasasti pedang Wutian yang tak tertandingi, tiba-tiba, seseorang terbang dari kerumunan dan dengan kasar mencengkeram prasasti pedang tersebut.
Serahkan prasasti pedang itu padaku. Orang yang melakukan gerakan itu luar biasa cepat dan kuat. Sebelum yang lain bisa bereaksi, dia telah merebut prasasti pedang. Kegembiraan tampak di wajah orang yang meraih prasasti pedang. Bab 1242, yang Xiao Tian ini, dia pasti luar biasa. Namun, tepat saat ahli itu meraih prasasti pedang, tiba-tiba, karakter, Supreme Wutian, di tubuh prasasti itu meledak dengan ki pedang yang menyilaukan. Wajah sang ahli berubah drastis, ingin mundur, tetapi itu sudah terlambat setengah langkah. Telapak tangannya langsung tertusuk oleh ki pedang yang meletus dari prasasti. Lawan menjerit kesakitan, mundur ketakutan. Semua orang tercengang dan tercengang. Dewa Pedang Iblis Yin. Kerumunan itu mengenali ahli yang mencoba merebut prasasti pedang yang Xiao Tian. Justru karena mereka mengenalinya maka semua orang begitu terkejut. Diketahui bahwa Dewa Pedang Iblis Yin, sejuta tahun yang lalu, merupakan dewa pedang tertinggi yang pernah menebarkan ketakutan di domain Dao. Namun, telapak tangannya hancur berkeping-keping oleh pedang ki dari prasasti ini. Kalau saja dia tidak cepat menghindar, pasti bukan hanya telapak tangannya saja yang akan hancur. Dewa Pedang Iblis Yin, yang telapak tangannya dihancurkan oleh prasasti pedang Wutian tertinggi, terkejut sekaligus geram, menatap Yang Xiao Tian dengan niat membunuh. Menurutnya, telapak tangannya yang dihancurkan oleh prasasti itu semua karena Yang Xiao Tian. Bocah, kau mati. Dewa Pedang Iblis Yin, dalam kemarahan, tiba-tiba menyerang dengan telapak tangannya, mencoba menghancurkan Yang Xiao Tian sampai mati. Berhenti. Tepat ketika binatang mayat racun dan Meng Bingsui hendak beraksi, tiba-tiba, teriakan dingin dan tegas terdengar dari kejauhan, dan cahaya pedang menerobos udara, langsung meledakkan kekuatan telapak tangan Dewa Pedang Iblis Yin. Semua orang menoleh, dan orang yang bergerak tidak lain adalah Zuye dari Istana Penguasa Kota Surgawi Dao. Zuye berkata dengan dingin, "Setan tua Yin, kau berani mengabaikan aturan Kota Dao Surgawi." Sebelumnya, karena sering terjadi insiden perebutan pedang surgawi dan prasasti pedang di jurang pedang, yang bahkan meningkat menjadi pembunuhan besar-besaran, membuat orang takut datang ke jurang pedang untuk memahami Dao pedang, maka Istana Penguasa Kota Dao Surgawi menetapkan aturan bahwa siapapun yang mendapatkan pedang surgawi atau prasasti pedang dari jurang pedang berhak menyimpannya secara pribadi, dan tidak seorang pun boleh merebutnya. Jika tidak, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Karena peraturan telah ditetapkan jutaan tahun lalu oleh Istana Penguasa Kota Dao Surgawi, tidak ada seorang pun yang berani melakukan perebutan. Sekarang, Dewa Pedang Iblis Yin benar-benar berani mengabaikan peraturan Istana Penguasa Kota Surgawi Dao. Melihat orang yang datang adalah Zuye, Dewa Pedang Iblis Yin ketakutan, bahkan tanpa berpikir panjang berubah menjadi cahaya pedang yang mencoba melarikan diri. Namun, tepat saat ia hendak melarikan diri, tiba-tiba, raungan yang menggelegar menggema, dan segalanya menjadi gelap. Dalam sekejap, binatang mayat racun berubah menjadi wujud aslinya, seekor binatang ganas raksasa dengan cakar beracun menyerangnya. Gas beracun bergulir, energi mayat melonjak. Baunya sangat menyengat. Dewa Pedang Iblis Yin sangat terkejut, pedangnya tiba-tiba terayun ke depan. Seketika, bola pedang raksasa bertabrakan dengan cakar raksasa binatang mayat beracun. Bola pedang ini, sebesar gunung, terbentuk dari ratusan ribu ki pedang. Ledakan. Bola pedang itu bertabrakan dengan cakar raksasa dari binatang mayat beracun. Dewa Pedang Iblis Yin dan binatang mayat beracun keduanya terguncang mundur. Dewa Pedang Iblis Yin yang terkejut dan marah, tidak lagi peduli dengan binatang mayat beracun, meloncat dan lenyap di cakrawala dalam sekejap mata. Tidak perlu mengejar. Tepat ketika binatang mayat beracun itu dengan marah ingin mengejar, Yang Xiao Tian berbicara, dan binatang mayat beracun itu menghentikan aksinya. Yang Xiao Tian menyimpan prasasti pedang Wutian tertinggi ke dalam kuali Senong. Bai Bufan dan yang lainnya melihat bahwa binatang mayat racun di sisi Yang Xiao Tian benar-benar dapat melawan Dewa Pedang Iblis Yin, dan semuanya terkejut. Binatang mayat beracun. Zuye juga terkejut. Pemuda berbaju biru ini dijaga oleh binatang mayat beracun. Dia juga tahu tentang dua binatang mayat beracun dari neraka saat itu. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Yang Xiao Tian menyimpan prasasti pedang Wutian tertinggi dan membungkuk dengan tangan tertangkup ke arah Zuye yang datang. Zuye melambaikan tangannya dan tersenyum, "Tuan, Anda terlalu baik. Inilah yang seharusnya kami lakukan di Istana Penguasa Kota Surgawi Dao." Kemudian ia tersenyum,
bolehkah saya bertanya bagaimana cara menyapa Anda, Tuan? Yang Xiaotian. Yang Xiaotian tidak menyembunyikan namanya. Yang Xiaotian. Zhu Ye mencatatnya. Saat itu, tiba-tiba, permukaan sungai jurang pedang bergetar. Yang mengejutkan semua orang, pedang dewa raksasa, yang telah kembali ke jurang pedang, terbang sekali lagi dan muncul di hadapan Yang Xiaotian, lalu mulai berputar-putar di sekelilingnya. Tampaknya agak penuh kasih sayang. Semua orang tercengang. Apakah ini mungkin? Pedang surgawi yang kembali ke jurang pedang masih bisa secara otomatis keluar dan mengakui tuannya. Setelah itu, permukaan sungai Sword Abyss bergetar lagi, dan Mythical Beast Sword Stele yang telah kembali juga terbang keluar, berputar di sekitar Yang Xiaotian. Melihat pedang dewa raksasa dan prasasti pedang binatang mistis berperilaku seperti ini, Yang Xiaotian tersenyum dan berkata, "Baiklah, mulai sekarang, kalian berdua ikuti aku." Sambil berkata demikian, ia mengulurkan satu tangan untuk meraih pedang dewa raksasa dan prasasti pedang binatang mistis. Anehnya, saat Yang Xiaotian mengulurkan pedang dewa raksasa dan prasasti pedang binatang mistis, keduanya memancarkan cahaya dan menyusut, jatuh ke tangan Yang Xiaotian. Yang Xiaotian tidak melihat lebih jauh, ia memasukkan pedang dewa raksasa dan prasasti pedang binatang mistis ke dalam kuali senong, lalu menangkupkan tinjunya ke arah Zhu Ye, sambil berkata, "Senior, saya permisi dulu." Setelah mengatakan ini, ia dan Meng Bingsui beserta yang lainnya pergi dengan sedikit tertahan di udara. Zhu Ye dan yang lainnya menyaksikan Yang Xiaotian pergi, dan butuh waktu lama bagi mereka untuk pulih. Skenario seperti itu, di mana pedang dewa raksasa dan prasasti pedang binatang mistis kembali ke jurang pedang lalu keluar untuk mengenali seorang master, belum pernah terjadi sebelumnya bahkan baginya. Sebelumnya, ada orang yang menemukan pedang bagus di Sword Abyss, tetapi jika mereka tidak menginginkannya, pedang tersebut akan kembali ke Sword Abyss dan tidak akan pernah keluar lagi. Namun kini, setelah kembali, pedang dewa raksasa dan prasasti pedang binatang mistis tetap muncul dan mengakui seorang guru, memilih untuk pergi bersama Yang Xiaotian. Apa maksudnya ini? Beberapa waktu kemudian, Zhu Ye memimpin pasukan elit dari istana penguasa kota Dao Surgawi kembali ke kota Dao Surgawi. Dan Bai Bufan, bersama dengan pasukan elit klan iblis, juga pergi, pikirannya tidak dapat tenang setelah bertemu dengan Yang Xiaotian. Bukan hanya Bai Bufan yang gelisah, para prajurit dari seluruh penjuru Sword Abyss pun tak kuasa menahan diri. Ini adalah peristiwa yang menggemparkan, munculnya prasasti pedang kedua dari jurang pedang. Terlebih lagi, Yang Xiaotian tidak hanya memperoleh prasasti pedang Dao Surgawi di jurang pedang, tetapi juga memperoleh pedang dewa raksasa dan prasasti pedang binatang mistis. Salah satu saja dari hal ini akan menyebabkan getaran dari jauh. Banyak ahli yang tidak dapat bertahan lagi dan akhirnya meninggalkan Sword Abyss. Bahkan Fang Jian dari keluarga Fang pun tak mampu mengamankan prasasti pedang Dao Surgawi dari jurang pedang, tapi Yang Xiaotian berhasil. Mungkinkah bakat pedang daunnya lebih tinggi dari Fang Jian? Ini tidak mungkin, kan? Banyak ahli dari Sword Abyss berdiskusi, tetapi tetap saja, ada beberapa yang tidak percaya bahwa bakat pedang Dao Yang Xiaotian ini akan melampaui Fang Jian. Pada saat Yang Xiaotian dan kelompoknya kembali ke Long Manor di kota Heavenly Dao, Zhu Ye dan bawahannya juga telah kembali ke mansion penguasa kota Heavenly Dao. Mendengar laporan Zhu Ye, penguasa kota Dao Surgawi Fan Lin sangat terkejut. Apa? Seseorang mendapatkan prasasti pedang Dao Surgawi, pedang dewa raksasa, dan prasasti pedang binatang mistis di jurang pedang. Dan semuanya oleh orang yang sama. Ya, pemuda ini bernama Yang Xiaotian. Zhu Ye berkata dengan ekspresi serius, "Aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki." Setelah mengatakan ini, ia menambahkan, prasasti pedang Dao Surgawi ini memiliki asal-usul yang bahkan lebih menakjubkan daripada yang sebelumnya. Mendengar bahwa prasasti pedang Dao Surgawi ini memiliki asal-usul yang lebih menakjubkan daripada yang sebelumnya, Fan Lin tercengang. Yang Maha Tinggi tanpa surga, Zhu Ye mengucapkan 4 kata. Agung tanpa surga. Mendengar 4 kata ini, hati Fan Lin bergetar hebat, akhirnya mengerti mengapa Zhu Ye mengatakan prasasti pedang Dao Surgawi ini memiliki asal-usul yang lebih mencengangkan. Yang Maha Tinggi tanpa surga memang telah muncul. Dan di saat seperti ini, seru Fan Lin, apakah ini kebetulan? Entah kebetulan atau bukan, Yang Xiaotian ini memang luar biasa, ujar Zhu Ye. Bab 1243. Tak lama kemudian,
Berita tentang munculnya prasasti pedang Dao Surgawi kedua dari jurang pedang mengguncang kota Dao Surgawi dan membuat khawatir berbagai negara adikuasa di tanah suci Dao Surgawi. Klan Kirin juga segera mengetahui berita itu. Apa? Prasasti pedang Dao Surgawi kedua telah muncul dari jurang pedang. Yang Xiao Tian lah yang mendapatkannya. Di dalam wilayah klan Kirin, Chen Heng, setelah mendengar laporan itu, hampir membalikkan tempat tidurnya karena kegembiraan. Ya, aku sudah menemukannya dengan jelas, itu yang Xiao Tian. Chen Jing berkata dengan ekspresi yang tidak menyenangkan, selain itu, dia mendapatkan pedang dewa raksasa dan prasasti pedang binatang mistis di jurang pedang. Pedang dewa raksasa, prasasti pedang binatang mistis. Setelah Chen Heng mendengar ini, dia merasa begitu gelisah hingga hampir muntah darah. Bunuh, bunuh untukku, bunuh yang Xiao Tian. Chen Heng tiba-tiba berteriak dengan mata merah, membuat semua penjaga di sekitarnya bergidik ketakutan. Di mana yang Xiao Tian sekarang? Dia menatap Chen Jing dengan mata merah. Dia ada di kota Dao Surgawi. Chen Jing cepat menjawab, dia ada di dalam rumah tangga Long Manor di kota Dao Surgawi. Mendengar yang Xiao Tian berada di rumah Long Manor di kota Dao Surgawi, wajah Chen Heng penuh dengan niat jahat. Pemimpin muda klan, yang Xiao Tian ada di kota Dao Surgawi, mungkin tidak baik bagi kita untuk melawannya. Chen Jing berkata dengan serius, beberapa tahun lagi, akan ada perebutan wilayah Dao, lalu kita bisa bergerak lagi. Sementara Chen Heng dan klan Kirin mengetahui tentang perolehan prasasti pedang Dao Surgawi oleh Yang Xiao Tian di jurang pedang, keluarga Fang juga menerima berita tersebut. Setelah mengetahui berita itu, ekspresi kepala keluarga Fang, Fang Chongshan berubah drastis. Sudah kubilang, kita seharusnya membunuh Yang Xiao Tian ini sejak awal. Seorang leluhur kuno dari keluarga Fang berkata dengan sungguh-sungguh di aula besar, jika kita membunuh Yang Xiao Tian saat itu, semua ini tidak akan terjadi. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, bahkan jika dia mendapatkan prasasti pedang Dao Surgawi dan pedang Dewa Raksasa di jurang pedang, dia tetap tidak akan memenangkan tempat pertama dalam perebutan domain Dao ini. Fang Jian berjalan ke aula dari luar. Fang Jian berkata dengan dingin, lebih baik dia mendapatkan prasasti pedang Dao Surgawi, pedang Dewa Raksasa, dan prasasti pedang binatang mistis. Ketika perebutan domain Dao tiba, aku akan mengurusnya, dan semua harta ini akan menjadi milikku. Sambil berkata demikian, seluruh tubuhnya dipenuhi ki pedang, saat kekuatan domain pedang mengembun di sekelilingnya. Pada saat Yang Xiao Tian memperoleh prasasti pedang Dao Surgawi, Kaisar Fenlei dan Yang Mulia Pedang Dao Segudang sedang mengunjungi teman mereka, Tetua Kisu, di Gunung Kisu. Ketika mereka bertiga sedang duduk dan mengenang masa lalu sambil minum teh, tiba-tiba seorang murid dari Tetua Kisu berlari masuk dengan terengah-engah dan melapor kepada Tetua Kisu, Guru, baru saja ada berita, prasasti pedang Dao Surgawi kedua telah muncul dari jurang pedang. Apa? Tetua Kisu, Kaisar Fenlei, dan Yang Mulia Pedang Myriad Dao semuanya terkejut. Siapa itu? Siapa yang mendapatkan prasasti pedang Dao Surgawi kedua dari jurang pedang? Penatua Kisu tiba-tiba berdiri, tampak bersemangat. Kaisar Fenlei dan Yang Mulia Pedang Myriad Dao juga menatap tajam ke arah murid Penatua Kisu, ingin tahu siapa sebenarnya yang mendapatkan prasasti pedang Dao Surgawi kedua dari jurang pedang. Sepertinya namanya Yang Xiao Tian, kata murid Penatua Kisu dengan cepat. Yang Xiao Tian. Kaisar Fenlei dan Yang Mulia Pedang Myriad Dao hampir menyemburkan teh mereka. Apa yang baru saja kau katakan? Siapa namanya? Kaisar Fenlei mengira ia salah dengar. Namanya Yang Xiao Tian. Murid Penatua Kisu segera menjawab, lalu menambahkan, dia tidak hanya mendapatkan prasasti pedang Dao Surgawi, tetapi dia juga mendapatkan pedang Dewa Raksasa dari penguasa domain Dao sebelumnya, serta prasasti pedang binatang mistis milik Taois binatang mistis. Mendengar ini, Kaisar Fenlei dan Yang Mulia Pedang Myriad Dao berdiri terpaku, lalu tertawa terbahak-bahak, seolah-olah gila. Xiao Tian telah mendapatkan prasasti pedang Dao Surgawi di jurang pedang. Kaisar Fenlei dan Yang Mulia Pedang Myriad Dao berseru dengan gembira. Seketika itu juga, Tetua Kisu melihat Kaisar Fenlei dan Yang Mulia Pedang Myriad Dao, dua lelaki tua, saling berpelukan dengan gembira. Penatua Kisu tercengang. Cepat, ayo cepat kembali. Kaisar Fenlei dan Yang Mulia Pedang Myriad Dao melesat ke angkasa, bergegas kembali ke kota Dao Surgawi dengan kecepatan tinggi, begitu gembiranya mereka bahkan lupa untuk menyapa Tetua Kisu.
Xiao Tian, tuan kedua dan ketigamu telah kembali. Keduanya berteriak kegirangan. Mendengar ini, Penatua Qizu bergidik. Tuan kedua, tuan ketiga. Bukankah itu berarti Yang Xiao Tian? Dia segera meraih muridnya dan bertanya, apakah kamu tahu dari sekte mana Yang Xiao Tian menjadi muridnya? Ini adalah pertama kalinya muridnya ditangkap dengan begitu sungguh-sungguh oleh Penatua Qizu, dan dia menjawab dengan gugup, Guru, saya hanya tahu bahwa namanya adalah Yang Xiao Tian. Sekarang, banyak sekte dan keluarga sedang menyelidiki sekte mana dia berasal. Kaisar Fenlei dan Myriad Dao Sword Venerable menggunakan kecepatan super untuk kembali ke kota Dao Surgawi. Begitu keduanya tiba di rumah Long Manor, mereka bergegas ke halaman Yang Xiao Tian. Dalam kebingungan Xiao Tian, keduanya memeluknya dan tertawa gembira. Setelah beberapa saat, ketika Kaisar Fenlei dan yang lainnya akhirnya tenang dan pergi, Yang Xiao Tian mengeluarkan prasasti pedang Dao Surgawi Wutian tertinggi. Ia berencana untuk tinggal di dalam rumah dan terlebih dahulu memahami dan menyatu dengan ki pedang Dao Surgawi yang ada di dalam prasasti tersebut. Wutian tertinggi. Saat Yang Xiao Tian memandangi keempat karakter di prasasti itu, ia tak bisa menahan diri untuk mengingat ki pedang yang dahsyat yang meledak sebelumnya. Aku tidak menyangka prasasti pedang ini akan kau dapatkan. Guru Ding berbicara saat Xiao Tian mengamati empat karakter yang terukir di prasasti itu. Merasa ada yang tidak biasa dalam nada bicara Guru Ding, Yang Xiao Tian bertanya, Guru Ding, Anda juga tahu tentang prasasti pedang ini? Guru Ding bergumam, lalu berkata, prasasti pedang ini sangat kuno, dan harta karunnya bukanlah pedang Ki Dao Surgawi di dalamnya. Namun, prasasti pedang Wutian tertinggi ini, saat ini kau belum bisa memanfaatkan potensinya secara maksimal. Hanya setelah kau mengonfirmasi Dao, kau baru bisa melepaskan kekuatan sejatinya. Mendengar bahwa ia harus mengonfirmasi Dao sebelum ia dapat sepenuhnya memanfaatkan kekuatan prasasti pedang ini, Yang Xiao Tian hanya dapat dengan tenang mulai memahami pedang Ki Dao Surgawi di dalamnya. Hari berikutnya, fajar mulai menyingsing. Fan Lin dan Zhu Ye sedang berdiskusi di mansion Tuan Kota Surgawi Dao ketika seorang kapten penjaga mansion berlari masuk dengan gembira dan melaporkan, Tuan Kota, kami telah menemukan asal-usul Yang Xiao Tian. Mendengar ini, Fan Lin dan Zhu Ye menjadi sangat bersemangat. Bicaralah cepat. Fan Lin mendesak dengan tidak sabar. Yang Xiao Tian adalah Tuan Muda Mansion dari Dragon Mansion di Tanah Suci Primordial. Kata kapten penjaga mansion dengan hormat, lalu dengan suara gemetar menambahkan, dia memiliki konstitusi surgawi Raja Kekacauan seperti Fang Jian. Konstitusi surgawi Raja Kekacauan, seru Fan Lin dan Zhu Ye serempak. Ya, dan dia juga telah mengembangkan diagram misteri tertinggi. Suara kapten penjaga itu semakin bergetar. Diagram misteri terlengkap, Fan Lin dan Zhu Ye bahkan lebih terkejut. Lagi pula, dia telah mengolah domain 15 pedang. Suara kapten penjaga itu semakin bergetar. Wilayah 15 pedang. Fan Lin dan Zhu Ye tersentak kaget. Dan, dia juga telah mengolah 15 takdir kehidupan primordial campuran, dan dia telah mengolah 15 buah suci Hongmeng. Kapten penjaga itu mengucapkan semuanya dalam satu tarikan napas, jelas tak dapat menahannya. 15, 15, 15 semuanya. Pikiran Fan Lin dan Zhu Ye bergemuruh. Tiba-tiba, Zhu Ye teringat adegan aneh di kota Dao Surgawi kemarin dengan miliaran pedang terbang, mengingat angka 15 yang diledakkan oleh miliaran pedang terbang itu. Bab 1244, Undangan Tuan Kota Dao Surgawi. 15. Fan Lin dan Zhu Ye berseru bersamaan. Sebelumnya, keduanya telah memeras otak tetapi tidak dapat mengerti apa maksud 15. Sekarang, tampaknya mereka akhirnya mengerti apa maksud kedua karakter itu. Jadi, ternyata 15. Zhu Ye berkata, tidak mampu menahan gejolak emosi di hatinya. 15 domain pedang, 15 takdir surgawi primordial, 15 buah suci Hongmeng. Fan Lin mengucapkannya dengan gemetar setiap kali mengucapkan kata-kata itu. Saat istana penguasa kota Dao Surgawi mengungkap bahwa Yang Xiao Tian memiliki konstitusi surgawi Raja Kekacauan, telah mengolah 15 wilayah pedang, dan 15 takdir surga primordial, pasukan lain di Tanah Suci Dao Surgawi juga mengetahui tentang konstitusi surgawi Raja Kekacauan milik Yang Xiao Tian. Seketika seluruh Tanah Suci Surgawi Dao gempar. Yang Xiao Tian benar-benar memiliki konstitusi surgawi Raja Kekacauan seperti Fang Jian. Memangnya itu 15 wilayah pedang.
Belum pernah terjadi sebelumnya. Aku selalu bilang Yang Xiaotian, setelah menerima prasasti pedang Dao Surgawi dari Jurang Pedang, punya bakat Dao Pedang yang lebih tinggi dari Fang Jian, tapi kalian semua pasti tidak akan percaya. 15 domain pedang. Bahkan dengan 15 takdir surga primordial. Bahkan buah suci adalah 15 buah suci Hongmeng. Dan dia bahkan mengolah diagram misteri tertinggi yang tak tertandingi. Segala sesuatu tentangnya tak tertandingi. Dari batu suci mana bakat luar biasa seperti Yang Xiaotian muncul. Dengan seluruh tanah suci surgawi Dao mendidih, pengunjung ke rumah tangga Long Manor pria, wanita, orang tua, dan istri muda, terus-menerus. Ada pemimpin sekte dan leluhur daerah di antara mereka. Pada awalnya, Yang Xiaotian menerimanya selama beberapa hari, namun akhirnya, ia tak sanggup lagi dan hanya mengurung diri dalam kultivasi, dengan fokus memahami prasasti pedang surgawi tertinggi. Adapun para tokoh penting yang datang, diterima oleh kedua tuannya. Waktu berlalu, setengah tahun berlalu, bahkan setelah setengah tahun, pengunjung Yang Xiaotian masih tak henti-hentinya. Selama setengah tahun ini, dengan dedikasi gigih Yang Xiaotian, ia akhirnya mengolah domain pedang penetrasi surga ke alam kesempurnaan. Saat berkultivasi, Yang Xiaotian juga meminta beberapa orang dari penjara pedang untuk membantunya menanyakan tentang api surgawi kekacauan dan prasasti pedang Dao surgawi lainnya. Sekalipun dia sudah sepenuhnya menyatukan pedang Ki Dao surgawi dari prasasti pedang Dao surgawi yang tertinggi, penguasaannya terhadap 7 domain pedang besar masih dalam tahap sempurna, oleh karena itu, dia masih kehilangan sepotong prasasti pedang Dao surgawi. Sementara itu, Yang Xiaotian menugaskan Raja Penjara Pedang untuk mencoba mendirikan cabang kamar dagang keluarga yang di kota surgawi Dao. Akan tetapi, mendirikan cabang kamar dagang keluarga yang di kota surgawi Dao bukanlah hal yang mudah. Untuk mendirikan cabang tidak hanya memerlukan pembelian tempat tetapi juga memerlukan berbagai lapisan persetujuan dari kekuatan pemerintahan di bawah mansion penguasa kota surgawi Dao, dan prosesnya sangat rumit. Meskipun orang-orang dari pihak Raja Penjara Pedang bekerja sama dan bekerja keras, prosedurnya baru selesai setengahnya. Raja Penjara Pedang melaporkan kepada Yang Xiaotian tentang kemajuan selama setengah tahun terakhir, lalu berkata, "Tuan muda, ku dengar Fang Jian tiba di kota surgawi Dao kemarin." "Oh, Fang Jian telah datang ke kota Dao surgawi," kata Yang Xiaotian, terkejut. Dia datang lebih awal ke kota Dao surgawi untuk mencari prasasti pedang Dao surgawi dan api surgawi kekacauan, tetapi dia tidak menyangka Fang Jian juga akan tiba lebih awal. Sekarang, masih ada 6 tahun lagi sampai konflik domain Dao. Tuan muda, Anda harus berhati-hati. Fang Jian kemungkinan besar mengincar Anda, kata Li Zi. Bukan hanya Fang Jian yang datang, tetapi putra suci iblis darah dari jalur iblis, Yuan Cheng dari Gunung Surgawi Laut Pedang, dan Yan Wudou dari Sekte Pedang 8 Ekstrim juga telah tiba. Putra suci setan darah, Yuan Cheng, Yan Wudou, semuanya merupakan salah satu dari 10 pewaris besar pedang Dao di domain Dao. Bai Bufan juga berada di kota Dao surgawi. Dengan demikian, 5 dari 10 pewaris Dao pedang teratas dari domain Dao kini telah tiba di kota Dao surgawi. Awalnya, Fang Jian, putra suci setan darah dan beberapa orang lainnya tidak berencana untuk datang ke kota surgawi Dao secepat ini, tetapi mereka dioleh Yang Xiaotian dan semuanya bergegas ke sini. Kota Dao surgawi sudah ramai dengan kegembiraan, dan dengan masalah yang menyangkut Yang Xiaotian yang memanas, banyak master telah berbondong-bondong ke sini dalam setengah tahun terakhir, membuat kota Dao surgawi semakin semarak. Ada berita tentang api surgawi kekacauan? Tanya Yang Xiaotian. Selama puluhan ribu tahun, tanah suci Dao surgawi telah menyaksikan kemunculan api surgawi Roh Kudus kekacauan, tetapi api itu telah hilang sejak saat itu, jawab Raja Penjara Pedang sambil menggelengkan kepalanya. Api surgawi Roh Kudus kekacauan telah hilang selama ratusan ribu tahun, kami masih menyelidikinya, tetapi untuk saat ini, kami belum dapat memastikan keberadaannya. Baiklah, terima kasih semuanya atas kerja kerasnya, kata Yang Xiaotian. Anda terlalu baik, Tuan muda, ini semua bagian dari tugas kami, beberapa orang dari penjara pedang segera menanggapi. Beberapa saat kemudian, kelompok itu meninggalkan halaman, dan Yang Xiaotian meneruskan pemahamannya terhadap prasasti pedang. Kedatangan Fang Jian, putra suci iblis darah, dan yang lainnya memicu diskusi sengit di antara berbagai murid di kota Dao surgawi. Fang Jian dan yang lainnya ada di sini.
Sepertinya akan ada pertempuran dengan Yang Xiaotian. Aku ragu, Fang Jian sudah berada di puncak tahap akhir tingkat ke-10 Kaisar Dewa, dan Yang Xiaotian baru di tahap akhir tingkat ke-5 Raja Surgawi. Bagaimana mungkin mereka bisa bertarung? Fang Jian mungkin bisa melenyapkan Yang Xiaotian hanya dengan satu serangan biasa, kata seorang murid dari jalur iblis sambil terkekeh. Kerumunan itu tertawa. Awalnya, semua orang mengira setelah Fang Jian, Putra Suci Setan Darah dan yang lainnya tiba, mereka akan menantang Yang Xiaotian untuk bertarung, tetapi setengah tahun berlalu, dan masih belum ada pergerakan. Setelah tiba di kota Dao Surgawi, Fang Jian dan yang lainnya masing-masing fokus pada kultivasi mereka, tampaknya bukan demi Yang Xiaotian. Namun, Yang Xiaotian merasa tenang. Sekarang, setahun telah berlalu sejak ia memperoleh prasasti pedang surgawi tertinggi. Setelah setahun berkultivasi dengan giat, ia telah sepenuhnya mengintegrasikan Ki Pedang Dao Surgawi dari dalam prasasti. Mengikuti domain pedang penetrasi langit, domain pedang bayangannya juga telah menembus alam kesempurnaan. Tak lama setelah 7 domain pedang utama Yang Xiaotian mencapai kesempurnaan, Kaisar Fenlei dan Myriad Dao Sword Venerable tiba di pelataran Yang Xiaotian, menyerahkan undangan berwarna emas merah. Xiaotian, ini adalah undangan yang disampaikan oleh penguasa kota Dao Surgawi. Undangan penguasa kota Surgawi Dao. Yang Xiaotian bingung, menerimanya, dan membukanya. Setelah membaca undangan itu, Yang Xiaotian sangat gembira. Ternyata bertahun-tahun yang lalu, penguasa kota Dao Surgawi memperoleh pohon surgawi roh pedang yang hampir tidak bernyawa. Meskipun telah mencoba berbagai cara, ia tidak dapat memulihkan vitalitas pohon surgawi roh pedang ini. Dia mengundang berbagai tokoh terkemuka untuk mempelajari pohon surgawi roh pedang ini, dan jika ada yang dapat membantu menghidupkannya kembali, dia akan memberikan sepotong prasasti pedang Dao Surgawi sebagai ucapan terima kasih. Myriad Dao Sword Venerable merenung, kali ini, penguasa kota Dao Surgawi mungkin juga mengundang tokoh-tokoh kuat lainnya, dan mungkin bahkan keluarga Fang dan klan Kirin. Yang Xiaotian menangkap maksud tersirat di balik perkataan guru ketiganya, karena Yang Xiaotian telah membunuh banyak ahli dari klan Kirin di Provinsi Pedang, klan Kirin mungkin akan mengincarnya jika mereka ada di sana. Bahkan keluarga Fang mungkin akan mempersulitnya. Tidak masalah, kata Kaisar Fenlei sambil melambaikan tangannya. Biarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan, kami akan melakukan apa yang kami inginkan. Di dalam istana penguasa kota, mereka tidak berani bertindak gegabah. Yang Xiaotian mengangguk, mengetahui bahwa karena penguasa kota Dao Surgawi memiliki sepotong prasasti pedang Dao Surgawi, dia harus pergi apapun yang terjadi. Asal dia memperoleh bagian prasasti pedang Dao Surgawi itu dari tangan lawan, maka 8 domain pedang utamanya akan lengkap. Yang Mulia Pedang Myriad Dao menebak dengan benar, bukan hanya penguasa kota Dao Surgawi yang mengundang mereka, tetapi juga keluarga Fang dan klan Kirin. Setelah membaca undangan penguasa kota Dao Surgawi, reaksi pertama Fang Jian adalah bertanya-tanya apakah Yang Xiaotian juga akan pergi saat itu. Bab 1245, aku ingin prasasti pedang Wutian tertinggi padamu. Fang Chongshan melihat ekspresi wajah Fang Jian dan menebak apa yang dipikirkannya, lalu merenung, Yang Xiaotian memiliki konstitusi surgawi Raja Kekacauan, dan telah memperoleh prasasti pedang Dao Surgawi di Jurang Pedang. Kali ini, penguasa kota Dao Surgawi pasti akan mengundangnya juga. Di masa lalu, Long Manor mungkin tidak diundang. Long Manor tidak menarik perhatian penguasa kota Dao Surgawi, tetapi sekarang statusnya di hatinya telah berubah. Yang Xiaotian telah berkultivasi secara tertutup akhir-akhir ini tanpa meninggalkan kediamannya. Karena dia juga akan pergi kali ini, kita harus memanfaatkan kesempatan ini, salah satu leluhur keluarga Fang angkat bicara. Meskipun mereka tidak dapat membunuh Yang Xiaotian di rumah Raja Kota Dao Surgawi, mereka dapat menemukan kesempatan untuk benar-benar mempermalukannya, mempermalukan Yang Xiaotian dan Long Manor di depan semua orang. Semenjak Yang Xiaotian memperoleh prasasti pedang Dao Surgawi kedua dari Jurang Pedang, banyak orang di domain Dao membandingkannya dengan Fang Jian, mengatakan bahwa Yang Xiaotian lebih mungkin menjadi putra domain Dao. Diskusi ini mengganggu anggota keluarga Fang. Fang Jian mendengar bahwa leluhur keluarga Fang berkata untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya dan tidak keberatan. Yang Xiaotian, ucapnya. Keesokan harinya, dia akan bertemu Yang Xiaotian ini dan melihat apakah dia benar-benar dewa seperti yang dikatakan semua orang. Chen Heng, pemimpin muda klan Kirin,
mencibir setelah membaca undangan itu, Yang Xiaotian, sebaiknya kau tidak pergi, kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Kemudian dia memerintahkan bawahannya, persiapkan dengan baik untukku, aku akan pergi ke rumah Tuan Kota Surgawi Dao besok. Saat undangan dari istana penguasa kota Dao Surgawi disebarkan ke berbagai individu kuat, jalan-jalan dan gang-gang kota Dao Surgawi ramai dengan diskusi yang hidup. Di dalam rumah Tuan Kota Dao Surgawi, Zuye berkata kepada Fan Lin, Tuan Kota, jika Yang Xiaotian dan Fang Jian datang bersama besok, aku khawatir konflik di antara keduanya tidak dapat dihindari. Keduanya memiliki konstitusi surgawi Raja Kekacauan, dan telah ditakdirkan sejak awal bahwa keduanya tidak dapat hidup berdampingan di dunia ini. Jadi, salah satu dari mereka harus mati. Semua orang mengerti hal ini. Fan Lin terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata, Zhu Tua, menurutmu siapa yang punya peluang lebih besar untuk menang dalam perebutan domain Dao kali ini? Itu topik yang berat. Zuye terdiam sejenak sebelum menjawab, Fang Jian, kurasa. Harapan Yang Xiaotian untuk merebut posisi pertama dari Fang Jian adalah nol. Saat berbagai faksi kuat menyimpulkan penyelidikan mereka bahwa Yang Xiaotian adalah master muda mansion dari Long Manor, mereka juga dengan jelas menilai wilayah kekuasaan Yang Xiaotian. Alam Yang Xiaotian jauh berbeda dari alam Fang Jian. Terlalu berbeda untuk ditebus hanya dengan alam. Fan Lin mengerutkan kening, sejujurnya, sejak dia tahu bahwa Yang Xiaotian juga memiliki konstitusi surgawi Raja Kekacauan, dia berharap Yang Xiaotian dapat memenangkan perjuangan untuk domain Dao ini. Sayangnya, wilayah Yang Xiaotian terlalu rendah. Malam telah berlalu. Hari berikutnya pun tiba. Setelah fajar menyingsing, Yang Xiaotian meninggalkan istana bersama kedua tuannya, namun kali ini ia tidak membawa banyak orang, hanya membawa serta Nona Meng. Saat Yang Xiaotian sedang menuju ke rumah Raja Kota Dao Surgawi, para master dari klan Kirin, keluarga Fang, keluarga baik klan Iblis, Gunung Surgawi Laut Pedang, dan Sekte Pedang 8 Ekstrim juga sedang menuju ke sana. Keluarga Fang dan klan Kirin berkumpul, sekelompok besar orang. Ketika Yang Xiaotian dan keempat rekannya tiba di gerbang istana penguasa kota Dao Surgawi, mereka bertemu dengan keluarga Fang dan klan Kirin. Yang Xiaotian, Chen Heng, yang mengikuti di samping pemimpin klan Kirin, langsung berteriak dengan kebencian saat melihat Yang Xiaotian. Fang Jian, yang datang bersama Fang Chongshan, langsung menatap Yang Xiaotian, tatapannya setajam pedang, sangat dingin. Fang Chongshan memandang Kaisar Fenlei dan pedang Myriad Dao yang mulia dan tertawa, sudah ratusan ribu tahun sejak terakhir kali kita bertemu di acara pedang Dao yang agung, dan baik Kaisar maupun pedang yang mulia masih memiliki keanggunan lama mereka. Kaisar Fenlei menatap Fang Chongshan, yang senyumnya tak sampai ke matanya, puluhan ribu tahun telah berlalu, Patriark Fang telah menua. Kudengar Patriark Fang kini telah menikahi 99 istri. Patriark Fang harus menjaga kesehatannya dengan baik. Setelah berkata demikian, dia pun memasuki mansion Raja Kota Dao Surgawi bersama dengan Yang Mulia Pedang Dao Segudang, Yang Xiaotian, dan beberapa orang lainnya. Fang Chongshan memperhatikan kepergian Kaisar Fenlei. Tatapannya berubah dingin. Pada saat ini, Zuye, yang telah mendengar kedatangan Yang Xiaotian, memimpin sekelompok orang untuk menyambut mereka, mengundang Yang Xiaotian, keluarga Fang, dan semua anggota klan Kirin ke dalam. Setelah memasuki aula besar, penguasa kota Dao Surgawi, Fan Lin, keluar secara pribadi untuk menyambut Yang Xiaotian, keluarga Fang, dan semua anggota klan Kirin. Hal ini tentu saja menyanjung keluarga Fang dan klan Kirin. Anda harus tahu bahwa penguasa kota Dao Surgawi adalah ahli terkuat kedua di tanah suci Dao Surgawi dan juga salah satu dari 10 ahli teratas di seluruh domain Dao. Penguasa kota Dao Surgawi Fan Lin memandang Yang Xiaotian dengan senyum berseri-seri, Tuan Muda Mansion yang memiliki konstitusi surgawi Raja Kekacauan dan telah mengolah domain 15 pedang, tak tertandingi dan sungguh menakjubkan, Fan sungguh mengaguminya. Yang Xiaotian membungkuk sambil menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan sopan, senior terlalu memujiku. Mungkin karena kedatangan Yang Xiaotian, Fan Lin tampak sangat senang dan tersenyum pada semua orang, silakan duduk. Melihat betapa antusiasnya Tuan Kota Surgawi Dao memperlakukan Yang Xiaotian, wajah Fang Jian berubah dingin. Tidak lama setelah semua orang duduk, keluarga baik dari klan Iblis, Gunung Surgawi Laut Pedang, Sekte Pedang 8 Ekstrim, dan berbagai kelompok kuat lainnya tiba satu demi satu.
Yuan Cheng dari Gunung Surgawi Laut Pedang dan Yan Wudou dari Sekte Pedang Delapan Ekstrim juga masuk, tatapan mereka tertuju pada Yang Xiaotian. Bai Bufan duduk di samping ayahnya sendiri, wajahnya menunjukkan ekspresi rumit saat dia menatap Yang Xiaotian. Ia tak pernah membayangkan bahwa pemuda yang berdiri di sampingnya di Sword Abyss, benar-benar domain 15 pedang. Selama bertahun-tahun, ia telah menelusuri banyak buku pedang Dao kuno, namun ia masih belum dapat menemukan metode untuk mengolah domain 15 pedang. Saat penguasa kota Dao Surgawi berbaur dengan para tamu sambil minum-minum, setelah 3 putaran bersulang, Fan Lin akhirnya mengeluarkan pohon surgawi roh pedang dan meletakkannya di aula besar. Pohon surgawi roh pedang adalah salah satu pohon surgawi yang paling ajaib di dunia. Legenda mengatakan bahwa pohon surgawi roh pedang diselimuti oleh ki pedang, yang mengembun menjadi banyak roh pedang, dan semakin tua pohon surgawi itu tumbuh, semakin kuat roh pedangnya. Pohon surgawi roh pedang yang terkuat bahkan dapat membentuk legiun roh pedang. Lebih jauh lagi, memahami ilmu pedang Dao dan mengolah keterampilan pedang Dao tertinggi di bawah pohon surgawi roh pedang jauh lebih efektif. Maka, ketika penguasa kota Dao Surgawi mengeluarkan pohon surgawi roh pedang, keluarga Fang, klan Kirin, dan yang lainnya semua matanya menyala-nyala dengan semangat, dan banyak yang memancarkan pandangan serakah. Akan tetapi, pohon suci roh pedang di hadapan mereka tidak memiliki ki pedang maupun roh pedang, batangnya telah layu, tidak ada sehelai daun pun yang tersisa, sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Kalau saja tidak ada sedikit tanda-tanda vitalitas di dalam batang pohon, pohon itu mungkin sudah mati. Fan Lin menatap pohon surgawi roh pedang dengan tatapan penuh belas kasihan, lalu berkata, jika ada yang membantuku memulihkan vitalitas pohon surgawi roh pedang ini, sebagai ucapan terima kasih, aku akan memberikan prasasti pedang Dao surgawi ini kepadanya. Setelah berkata demikian, ia mengeluarkan prasasti pedang Dao surgawi. Meskipun prasasti pedang Dao surgawi ini jauh lebih rendah daripada prasasti pedang Dao surgawi tertinggi, Yang Xiaotian masih dapat merasakan gelombang ki pedang Dao surgawi di dalam prasasti tersebut. Semua orang menatap pohon surgawi roh pedang yang hampir mati dan mengerutkan kening, pohon itu sudah mendekati kematian dan tampaknya sudah tidak ada harapan lagi untuk bangkit kembali. Pada saat ini, Fang Jian tiba-tiba berbicara, memulihkan vitalitas pohon surgawi roh pedang ini, seberapa sulitkah itu? Mendengar ini, Fan Lin tak kuasa menahan kegembiraannya. Mungkinkah Fang Jian punya cara untuk memulihkan vitalitas pohon surgawi roh pedang? Fang Jian mengucapkan pernyataan ini, tatapannya beralih ke Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, beranikah kau bersaing denganku untuk memulihkan vitalitas pohon roh pedang surgawi ini? Mari kita lihat siapa yang bisa menghidupkan kembali pohon roh pedang surgawi ini. Jika aku menang, aku ingin prasasti pedang surgawi tertinggi itu ada padamu. Dan aku juga menginginkan pedang dewa raksasa. Dan prasasti pedang binatang mistis itu. Bab 1246, biarkan aku mencoba. Mendengarkan permintaan Fang Jian yang berani, dia menginginkan prasasti pedang wutian tertinggi milik Yang Xiaotian, bahkan pedang dewa raksasa dan prasasti pedang binatang mistis. Ekspresi setiap orang yang hadir bervariasi. Yang Xiaotian mempertahankan sikap tenangnya, menatap Fang Jian, bagaimana jika kamu kalah? Fang Jian pun menjawab dengan tenang, jika aku kalah, prasasti pedang Dao surgawi ini milikmu. Setelah berkata demikian, ia mengeluarkan prasasti pedang Dao surgawi. Warnanya benar-benar hitam dan berkilau dengan kilauan gelap. Melihat prasasti pedang ini, banyak ahli yang terkesima. Prasasti pedang Dewa Hitam, seru Master Gunung dari Gunung Dewa Laut Pedang. Prasasti pedang Dewa Hitam juga merupakan prasasti yang terkenal. Itu ditinggalkan oleh Lord Black Deity di masa lalu. Lord Black Deity dikenal sebagai pakar terdepan dari Demon Path saat itu. Aula besar itu sedikit bergetar. Bahkan Fan Lin dan Zhu Ye pun terkejut, Fang Jian benar-benar mendapatkan prasasti pedang Dewa Hitam. Apa hubungan antara Fang Jian dan Dewa Hitam di masa lalu? Atau apakah prasasti pedang Dewa Hitam ini diberikan kepadanya oleh Raja Pedang Dewa Pembantai, Master Pedang Bebas Bencana di belakangnya? Meskipun prasasti pedang Dewa Hitam itu bagus, menukarnya dengan 3 benda milikku masih jauh dari cukup, kata Yang Xiaotian. Dia merasakan bahwa pedang Dao Ki surgawi di dalam prasasti pedang Dewa Hitam masih ada, sekuat yang ada di dalam penguasa kota Dao surgawi. Fang Jian ragu-ragu sejenak, lalu mengeluarkan pedang surgawi, dan begitu pedang ini muncul,
aula besar menjadi gelap, dan terasa seolah-olah semua orang telah memasuki dunia kegelapan. Pedang Dewa Hitam. Semua orang sekali lagi terkejut melihat apa yang dibawa Fang Jian. Tanpa diduga, Fang Jian tidak hanya memperoleh prasasti milik Dewa Hitam, tetapi juga pedang pribadinya. Apakah Fang Jian telah menerima warisan dari Dewa Hitam? Memikirkan hal ini, semua orang merasakan sentakan di hati mereka. Jika Fang Jian benar-benar menerima warisan dari ahli jalan iblis terkemuka di masa lampau, Dewa Hitam, dan ditambah dengan bimbingan kultivasi dari Raja Pedang Dewa Pembantai, Master Pedang Bebas Bencana, dan juga dukungan penuh dari sumber daya keluarga Fang, maka kengerian Fang Jian akan jauh melampaui apa yang dapat dibayangkan siapapun. Setelah itu, Fang Jian mengeluarkan prasasti pedang lainnya. Prasasti ini juga terkenal, meski tidak seterkenal prasasti pedang binatang mistis, tetapi tidak kalah jauh. Bagaimana? Tanya Fang Jian setelah meletakkan ketiga benda itu di atas meja. Bagus, jawab Yang Xiaotian. Kaisar Fenlei dan Yang Mulia Pedang Myriad Dao, khawatir kalau Yang Xiaotian akan dirugikan, baru mulai memperingatkannya saat mendengar Yang Xiaotian sudah setuju, yang membuat mereka saling bertukar senyum pahit. Siapapun dapat mengetahui bahwa Fang Jian mungkin memang memiliki metode dan keyakinan untuk memulihkan vitalitas pohon surgawi roh pedang. Jika tidak, dia tidak akan mengusulkan untuk memulihkan pohon surgawi roh pedang dengan Yang Xiaotian. Xiaotian, apakah kamu percaya diri? Myriad Dao Sword Venerable tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada muridnya. Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya, saya akan mencoba. Mencoba. Kaisar Fenlei dan Yang Mulia Pedang Myriad Dao terdiam. Kalaupun mereka mencoba, apa perlu mempertaruhkan prasasti pedang Wutian tertinggi dan pedang dewa raksasa? Bagaimana kalau percobaannya gagal? Mendengar ini, Fang Jian tersenyum dan berkata kepada Yang Xiaotian, karena wilayahmu lebih rendah, cobalah dulu. Ia kemudian menambahkan, kita beri batas waktu 1 jam. Jika kau tidak bisa memulihkan vitalitas pohon surgawi roh pedang dalam waktu 1 jam, maka aku akan bergerak. Bagus. Yang Xiaotian segera menjawab, tanpa basa-basi lagi, berdiri, dan berjalan ke pohon surgawi roh pedang. Semua orang terdiam. Fan Lin juga penasaran, telah mencoba segala macam metode tanpa hasil, bertanya-tanya metode apa yang akan digunakan Yang Xiaotian. Saat semua orang penasaran, tiba-tiba seluruh tubuh Yang Xiaotian dipenuhi tanaman hijau, dan kekuatan hidupnya membengkak, mengirimkan pohon surgawi terbang keluar. Ketika pohon surgawi muncul, semua orang merasa seolah-olah tenggelam dalam lautan kehidupan. Dengan satu tarikan napas, mereka seolah-olah tengah menyesap seteguk mata air kehidupan. Semua orang tercengang pada pohon surgawi yang terbang keluar dari dalam Yang Xiaotian. Pohon surgawi kehidupan primordial. Bai Bufan dan yang lainnya berseru kaget. Apa yang dipanggil Yang Xiaotian memang pohon surgawi kehidupan primordial. Selama bertahun-tahun, Yang Xiaotian terus-menerus memberinya pil Kaisar Agung tingkat atas, dan pohon surgawi kehidupan primordial telah tumbuh jauh melampaui keadaan aslinya, dengan energi spiritual yang lebih melonjak, lebih murni, dan lebih kuat. Tidak seorang pun menyangka bahwa Yang Xiaotian benar-benar akan memanggil pohon surgawi kehidupan primordial. Baik para ahli dari keluarga Fang maupun klan Kirin, tatapan mata mereka sangat tajam saat menatap pohon surgawi kehidupan primordial milik Yang Xiaotian. Memiliki pohon surgawi kehidupan primordial seperti itu hanyalah benda suci untuk penyembuhan. Selain itu, pohon surgawi kehidupan primordial dapat terus-menerus menghasilkan aliran energi spiritual kehidupan primordial yang tiada habisnya, yang hakikat tidak ada habisnya. Energi spiritual kehidupan primordial yang melonjak seperti itu bahkan akan cukup untuk pasukan di alam Kaisar Surgawi. Saat melihat Yang Xiaotian memanggil pohon surgawi kehidupan primordial, ekspresi Fang Jian menjadi gelap. Jika Yang Xiaotian benar-benar dapat memulihkan vitalitas pohon surgawi roh pedang, bukankah itu berarti? Namun, Fan Lin, Kaisar Fenlei, dan Yang Mulia Pedang Myriad Dao semuanya senang. Di tengah perhatian semua orang, Yang Xiaotian mengaktifkan kekuatan hidup dari pohon surgawi kehidupan primordial, dan tiba-tiba, gelombang energi spiritual kehidupan primordial yang tak berujung menyerbu ke arah pohon surgawi roh pedang bagaikan tsunami. Kekuatan energi spiritual kehidupan primordial begitu dahsyat hingga menyebabkan aula besar berguncang hebat. Semua orang tercengang. Energi spiritual kehidupan awal dari pohon surgawi kehidupan primordial sudah kuat, tetapi sekarang, di bawah aktivasi Yang Xiaotian,
energinya menjadi 10 kali lebih kuat. Melihat aliran energi spiritual kehidupan pohon surgawi kehidupan primordial yang bergejolak, mata beberapa leluhur sekte berbinar-binar, berseru penuh semangat, sungguh harta karun. Sungguh harta karun. Di bawah siraman energi spiritual kehidupan primordial yang bagaikan tsunami, pohon surgawi roh pedang secara bertahap menunjukkan beberapa respons, karena tubuhnya yang hampir tak bernyawa dan layu mulai memancarkan bintik-bintik cahaya. Wajah Fan Lin berseri-seri karena gembira. Di bawah siraman energi spiritual kehidupan primordial yang terus-menerus, cahaya di tubuh pohon surgawi roh pedang menjadi semakin melimpah. Awalnya, hanya ada beberapa titik kecil, tetapi akhirnya, cahaya itu menutupi seluruh pohon. Namun, setelah sekitar 10 menit, vitalitas dalam tubuh pohon surgawi roh pedang tidak meningkat, apalagi menumbuhkan daun baru. Untuk mengembalikan vitalitas pohon surgawi roh pedang, penting baginya untuk ditutupi dengan daun-daun baru. Alis Yang Xiaotian berkerut. Meskipun energi spiritual kehidupan primordial efektif untuk pohon surgawi roh pedang, untuk memulihkan vitalitasnya sepenuhnya akan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Namun, dia dan Fang Jian telah sepakat pada waktu 1 jam. Fang Jian juga memperhatikan ini dan tidak dapat menahan perasaan gembira. Meskipun pohon surgawi kehidupan primordial itu ajaib, butuh waktu sebulan untuk memulihkan vitalitas pohon surgawi roh pedang. Sepertinya Yang Xiaotian akan kalah, kata leluhur kuno Kirin, Chen Jing, dengan bangga. Baik Kaisar Fenlei maupun Yang Mulia Pedang Myriad Dao tidak dapat menahan rasa cemas terhadap Yang Xiaotian. Yang Xiaotian sepenuhnya mengaktifkan pohon surgawi kehidupan primordial, tetapi bahkan dengan upaya penuhnya, pemulihan vitalitas pohon surgawi roh pedang masih sangat lambat. Yang Xiaotian, pohon surgawi kehidupan primordialmu tidak akan mampu memulihkan vitalitas pohon surgawi roh pedang dalam waktu 1 jam, kau kalah. Baru 10 menit, Fang Chongshan tertawa, kurasa tidak perlu membuang-buang waktu kalian lagi, sudah waktunya Taois keluarga Fang kita bergerak. Minggir. Sambil berkata demikian, dia melambaikan satu tangannya, siap untuk melemparkan Yang Xiaotian dan memberi ruang bagi Fang Jian.